Ganteng, jangan pergi. Sini minum sama aku. Cantik, kamu kebanyakan minum. Cantik. Aku ada urusan, aku duluan ya, aku harus pergi. Hai. Yeha Olong, kamu beruntung banget, di ruang VIP, ada 4 wanita kaya yang cantik dan muda, dan mereka mau ketemu kamu. Oh, Cepat sana. ah. Zuk, Xiongwu, Qinglong. Baihu, Empat Raja Langit menyambut Kaisar Naga. Kenapa kalian di sini? Melapor pada Kaisar Naga. Putri-putri dari 9 negara berkumpul di Huachao untuk meminta restu Kaisar Naga. Kami datang untuk mengundang Kaisar Naga kembali dan memilih yang terbaik. Putri 9 negara apaan sih? Aku cuma mau cari wanita yang menyelamatkan nyawaku tahun itu. Jangan ganggu pencarianku. Kaisar Naga, Pergi. ayo pergi. Pilayan. Nona, ada yang bisa kubantu? Aku mau tidur sama kamu. Tentukan harganya. Maaf, aku nggak mau. Berhenti. TAPI. Menolak tawaranku sebagai wanita cantik papan atas. Kamu mau mati? Berani menolak aku? Hadiah dari wanita cantik. Kamu mau mati? Wanita sepertimu, aku bahkan tidak akan menerimamu gratis. Apa katamu? Aku bilang, aku bahkan tidak akan menerimamu gratis. Aku bahkan tidak akan mengambilnya gratis. Kamu cari mati. Aku menasehatimu jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, harga dirimu pasti akan terluka. Beraninya kamu. Manajer, keluar ke sini. Ada apa, Presiden Han? Hanggil Pelayan ITU ke sini. Yeha Long kemari, Han memanggilmu. Manajer, ada apa? Ibu Han jangan marah. Ada APA, katakan saja padaku. Isi ulang 1 juta. Aku ingin dia mengantarku pulang. Han Dermawan, kamu dengar itu? Cepat, antarkan Han pulang. Oke, aku akan mengantarnya kembali. Kamu tidak sombong? Nanti malam akan kupermainkan kamu sampai mati. Kamu sombong ya? Lihat saja nanti malam aku mainin kamu sampai mati. Banyak orang yang mau main sama aku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa. Hari ini aku tunjukkan keahlianku. Eyo. Kamu bisa nyetir? Tentu saja. Kamu yang nyetir. Oh, bukankah ini Nona Han? Mau kemana buru-buru sekali? Kamu siapa? Hah, kamu mudah sekali lupa ya. Han Muswe, ayahmu berutang 30 juta pada keluarga Zhang. Utang ayah, anak perempuan yang bayar, ngerti? Aku beritahu kamu. Pacarku ada di sini. Kalau kamu berani sentuh aku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Aku kasih tahu ya. Pacar aku ada di sini. Kalau kamu berani sentuh aku, dia nggak bakal lepaskan kamu. Pekar, kamu bercanda? Plain Cupuwa ini, pantas? Aku bukan pacarnya. Hei, bisa nggak sih sedikit perhatian? Nggak lihat aku mau diculik sama mereka? Ini urusan keluarga kamu sendiri. Aku nggak bisa ikut campur. Kalau kamu nggak pergi, aku duluan ya kerja. Hei, siapa yang bilang kamu boleh pergi? Kamu panggil aku. Mau apa? Sombong banget lu, anak kecil. Sombong itu melanggar hukum? Atau jangan-jangan sampah masyarakat kayak kamu nggak tahan lihat orang yang lebih hebat? Coba bilang lagi. Jangan cari masalah sama aku. Kayaknya kamu emang udah gila. Berani banget ngomong sama aku pakai nada begitu. Nunggu apa lagi? Ayo.
Semuanya, serbu. Sudah lama aku nggak bunuh orang. Mau jadi yang pertama? Bang, ini salah paham. Kalian, oke. Aku nggak bisa bedain. Kamu sangat ahli. Kamu pernah latihan bela diri? Sedikit. Aku pernah latihan bela diri. Kenapa kamu kerja jadi pelayan di KTV? Mencari seseorang. Mencari siapa? Ayah, aku sangat lapar. Long, jangan takut. Tahan dulu. Ayah akan cariin kamu makanan sekarang juga. Ada apa ini? Kenapa ada pengemis? Ayahku dan aku bukan pengemis. Kamu bukan pengemis. Terus siapa yang pengemis? Nak, kamu ngapain? Berani sekali kamu membantah, Damau dan Ermau. Pergi dan pukuli mereka sampai mati. Mengganggu pemandangan kota. Ini mengganggu suasana hati tuan muda ini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bangsat pengemis mati. Jangan sentuh anakku. Hei, apa yang kamu lakukan? Berhenti sekarang. Kamu siapa? Kamu mau ikut campur? Percaya atau tidak? Aku akan pukul kamu juga. Mereka dari keluarga Han. Kita tidak bisa melawan mereka. Ayo pergi. Xue, ayo pergi. Ayo pergi. Ada banyak sekali pengemis di dunia ini. Kita tidak bisa mengurus semuanya. Tapi mereka benar-benar menyedihkan. Swear sudah besar, aku harus sukses. Aku akan menikahimu dan melindungimu dengan baik. Kamu masih mau pergi? Ayo pergi. Mau ke rumahku? Nggak tertarik. Nggak tertarik. Aku sudah habiskan 1 juta di KTVMU. Kalau kamu tidak melayaniku dengan baik, aku akan komplain. Kamu pikir aku peduli dengan 1 juta itu? Aku tidak peduli pekerjaan apa yang kamu lakukan. Aku bilang, aku menyembunyikan identitas untuk mencari seseorang. Oak. Gambaran cinta buta itu sudah nggak laku sekarang. Aku lagi bad mood hari ini. Aku mau kamu minum bersamaku, berani nggak? Bosen banget. Kamu bukan laki-laki. Siapa bilang aku bukan laki-laki? Tunjukkan jalannya. Silakan duduk dulu. Aku akan ambil anggurnya. Kamu memaksaku menikahi seorang monster. Tapi kamu tidak mau aku menikah. Beri itu kepada pelayan biasa. Kamu harus menikah. Kamu harus menikah. Aku tidak akan pernah menikahi seorang yang hanya tahu bermain dan bersenang-senang, yang hanya tahu tentang seks dan anggur. Sue, dengarkan saja ayahmu. Meskipun Hu Xiao memiliki karakter yang buruk, tapi keluarganya memiliki latar belakang yang kuat. Dia bisa menyelamatkan keluarga Han kita. Demi Chameleon dan kekayaan, bisakah kamu mengorbankanku? Ini di luar kendalimu. Besok, Hu Xiao akan datang untuk melamar. Aku tidak pernah memikirkan itu. Aku, Han Mushue, sombong, murni dan polos. Aku hanya akan menikahi Kaisar Naga. Tapi akhirnya menikahi seorang pelayan. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Aku, Han Mushue, sombong, murni dan polos. Aku hanya akan menikahi Kaisar Naga. Tapi malah menikahi seorang pelayan. Ayo minum. Apakah kamu swear? Apa hakmu memanggilku swear? Ayo minum.
Shwell. Akhirnya aku menemukanmu setelah bertahun-tahun ini. Shwell, kamu ingat pengemis kecil yang dulu kamu bantu? Bukan Sol Pengemis atau bukan? Belum minum aja udah mabuk. Satu lagi. Panas banget. Lihat aku. Aku cantik nggak? Ayah. Cantik. Kalau gitu bawa aku. Bawa aku dengan penuh gairah. Jangan ragu-ragu. Shwell. Sepertinya ini takdir kita. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik nanti. Hah? Apa yang kamu lakukan? Kamu menaruh obat di anggur yang aku minum darimu. Kamu lupa. Pergi sana setelah kamu memanfaatkanku. Jangan bikin aku jijik. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa aku melakukan ini? Kamu tidak perlu tahu. Apa kamu mengalami kesulitan? Kamu bisa cerita padaku. Aku bisa membantumu. Kamu membantuku? Kamu cuma pelayan kecil. Kamu mau membantuku, seorang CEO kaya? Naga tersembunyi di jurang. Aku punya kekuatanku sendiri. Oke, berhenti membual. Aku sudah memberimu keringanan. Pergi sekarang, atau aku akan menyesal. Aku akan melaporkanmu karena pemerkosaan. Oak. Kamu bisa hubungi aku kalau butuh apapun nanti. Kebutuhan apapun. Aku butuh kamu jadi pengasuh di rumahku, atau satpam. Apapun yang kamu butuhkan, aku bisa. Kakak. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan berhayal. Tidak akan ada kesempatan lagi. Jangan khawatir, kamu pasti akan membutuhkanku. Aku pergi dulu. Aku ingin sendirian. Aku bersumpah tidak akan menikah dengan siapapun kecuali Kaisar Naga. Kamu, pahlawan hebat, jangan menikah. Aku tidak menyangka akan terpuruk seperti ini. Aku dirusak oleh seorang pelayan. Kakek akan memaksaku menikah besok. Tuan Longdi. Swear kali ini. Sepertinya aku benar-benar harus mengucapkan selamat tinggal padamu. Cari tahu apa yang terjadi pada keluarga Han di Longcheng. Apa yang terjadi pada keluarga Han di Longcheng? Apa? Kamu bilang kamu tidur dengan pelayan? Ini. Yusue, kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Aku sadar. Beraninya kamu. Aku adalah putri keluarga Han. Mana mungkin aku sampai direndahkan untuk ditiduri oleh seorang pelayan? Katakan kapan itu terjadi. Tadi malam. Tadi malam. Kamu tidak tahu Hu Xiao, yang pagi ini datang untuk melamar? Jelas, kakek, dia sengaja melakukannya. Sengaja. Kenapa kamu sengaja melakukannya? Aku tidak mau menyelamatkan kakakku, dan membantu keluarga Han kita. Kamu yang mau. Kenapa kamu tidak menikahi Hu Dongqiang, bajingan itu? Bajingan itu. Bukan aku yang tidak mau. Hu Xiao lah yang secara khusus meminta kamu. Karena kamu memang jalang.
Han Wanwan, lebih baik kamu jaga mulutmu. Kamu, aib keluarga ini, masih mau bertingkah sebagai CEO? Kalau kamu tidak bisa melewati ini, perusahaan sialanmu akan benar-benar hancur. Ayah, saya usulkan kita harus mencopot posisi Han Musue sebagai CEO dulu. Untuk menghindari dampak pada citra perusahaan. Yang akan memengaruhi citra perusahaan. Baik. Karena kamu yang minta. Jean-Gon Salakan a Kukalo jadi kejam. Mulai sekarang, kamu dicopot dari posisi presiden. Dan serahkan pada Wanwan. Ribut-ribut apa ini? Apa yang sedang ramai ini? Ini Tuan Muda Hu. Tuan Muda Hu datang ya sudah datang saja. Kenapa bawa Baron sebanyak ini? Apa ini? Untuk menikahi Musue, saya sudah mempersiapkan segalanya. Tuan Muda Hu, sayang sekali kamu terlambat. Maksudmu apa? Han Miexu tidak mau menikah dengan Tuan Muda Hu. Dia tider dengan sirang pelayan. Wanwan, omong apa kamu ini? APA, Han Musue berkata jujur. Ya, Maaf, Tuan Muda Hu, anak ini hanya sedang ngomong sembarangan. Mana ada belayan, benar? Kan? Tidak, tidak. saya tidak ngomong sembarangan. Saya punya buktinya. Dan itu ada di atas ranjang. Baik, tunjukkan padaku. Sekarang kamu percaya. Bajingan. Kau mempermalukan keluarga Han. Pelacur kecil. Han Miexu, sekarang kamu mungkin telah membuat masalah besar. Tuan Han, kamu sedang mempermainkanku. Tidak. Tuan Muda Hu, ini. Semua ini ulah si pelacur kecil ini. Dia yang memutuskan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Han kami. Sekarang beritanya sudah tersebar. Kalau kita tidak menikah, maka saya teror di mana? Tuan Muda Hu. Maksudmu apa? Dia sudah begini keadaannya. Kamu masih mau menerimanya? Tuan Muda Hu sangat dermawan. Sekarang ini, anak perempuan, banyak yang sudah pacaran. Kan? Kalau begitu, mari kita selesaikan urusan ini. Tidak. Saya tidak setuju. Han Muxu. Karena Tuan Muda Hu begitu lapang dada. Mau apa lagi? Hu Huang telah menghadap Kaisar Naga. Bangun dan bicaralah. Ya. Kaisar Naga, saya sudah menemukan informasinya. Apa yang kau temukan? Putra sulung keluarga Han, Han Lingtian, terlibat konflik dengan seseorang di luar negeri, mengakibatkan 7 orang tewas. Ditangkap dan dipenjara di negeri Elang. Sementara itu, keluarga Han menjadi sasaran kekuatan misterius. Perekonomian mereka runtuh, dan diambang kebangkrutan. Keluarga Han, untuk mencari sandaran, berencana menikahkan Han Moksue dengan keluarga Hu di Longcheng. Tapi Han Musue tampaknya tidak mau. Jadi saat ini, keluarga Han berencana mengadakan rapat keluarga untuk memaksa Han Musue. Kekuatan misterius dari luar negeri itu. Ya, Segera kumpulkan 9 dewa perang untukku, dan kerahkan 3.000 pasukan Kaisar Naga ke Longcheng. ya. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Kau cari mati. Bakantuan ou Bejitu Bermurati. Apalagi yang Koinjinkan. Sudah kujelaskan dengan sangat jelas. Aku tidak mau menikah dengannya. Dan aku tidak mau jadi alat tawar-menawar kalian. Han Musue, apa sebenarnya yang kau pikirkan? Hanya aku yang bisa menyelamatkan keluargamu, Han. Ya, apa kau sudah gila? APA kau, jatuh cinta pada pelayan itu? Benarkah? Memangnya kenapa? Maksudmu, kau lebih memilih bersama pelayan itu, daripada bersamaku? Ini. Kau tahu itu. Hahaha, beraninya kau. Keluargaku, Hu, bukan seperti dulu lagi. Beraninya kau menghinaku seperti ini? Afong. Hu Shao. Segera sampaikan pesan ke Liu Hetan, dan suruh mereka bawa pelayan itu. Kei Hadapangku, aku akan menghabisi dia. Ya. Hu Dongqiang, jangan keterlaluan. Kau khawatir padanya. Dia tidak memprovokasimu. Mengapa kau carry dia? Dia tidak memprovokasiku, tapi dia bersaing denganku, dan merebut wanitaku. Itu sama saja cari masalah. Apa ini? Bukan urusannya. Akulah yang mendekatinya. Wah, kau benar-benar menyukainya.
Baiklah, aku tidak akan menghabisinya, asalkan kau mau tidur denganku. Sepertinya kamu sangat menyukainya. Oh, tidak mau aku memotongnya? Mudah kok. Kamu tidur denganku. Tidak mungkin. Bapak Han, kamu lihat sikapnya. Bagaimana aku bisa membantu keluarga Han MU? Wu Shao. Azalkan Camus sais-tu jus? Aku yang urus ini. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Aku punya banyak kamar tamu. Wu Shao, asalkan kamu setuju, aku akan membiarkanmu. Aku akan membiarkanmu masuk kamar pengantin. Benarkah? Boleh begitu? Aku Yang Berkuaza di Keluargaan. Oke, ini ide bagus. Cepat atur. Muswe, aku tanya sekali lagi. Setuju atau tidak? Kalau tidak, aku akan pakai paksa. Muksue, jangan bodoh. Bilang iya saja. Aku bilang, tidak ada yang bisa memaksaku melakukan yang tidak kuinginkan. Bahkan mati pun, aku tidak akan setuju. Baiklah, aku ingin lihat sekeras kepala apa kamu. Atau aku yang kejam? Ai Greco. Huan, Bawa dia ke kamar tamu di dalam. Dan biarkan mereka menikah malam ini. Bawa Bergi. ya. Silent, jangan sentuh aku. Siapa berani sentuh dia, aku bunuh siapapun yang sentuh dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Kamu siapa? Orang yang bisa melindunginya. Kenapa kamu di sini? Kita sudah tidur bersama, kamu milikku. Tentu saja aku harus datang saat kamu dalam kesulitan. Aku tak menyangka seorang pelayan seperti kamu punya keberanian seperti ini. Dibandingkan dengan orang-orang munafik itu, kamu jauh lebih baik. Oh, kamu pelayan itu. Lalu, Camus Pentamati. keluarga Han kalian sudah merosot. Masih berani bicara senaknya. Bahkan saat matahari terbenam, masih lebih baik darimu, seorang pelayan. Aku menyarankanmu, jangan meremehkan orang dengan mata anjingmu. Kamu mau apa di sini? Aku di sini untuk menikahinya. Apa? Kamu mau menikahinya? Kamu gila? Kamu seorang pelayan. Pantas menikahi putri keluarga Han kami. Kodok ingin makan daging angsa. Kamu sedang bermimpi. Selama aku menyukainya. Selama aku menyukainya. Sayang, apakah kamu mau? Masalah hari ini jauh lebih rumit dari yang kamu kira. Lebih baik kamu pergi sendiri. Aku bisa menangani urusanku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Semua masalahmu akan kebantu selesaikan. Jangan khawatir. Masalahmu. Aku bisa bantu kamu menyelesaikannya. Oh, jangan ngomong besar. Kamu bisa tangani. Kenapa? Apa pelayananmu bagus? Kamu kan wanita yang sering main di klub malam. Wanita yang tidur dengan siapa saja. Beresiko apa kamu bicara padaku dengan nada begitu? Diam, pelayan busuk. Kamu tahu aku pelayan. Surah aku diam. Aku lihat kamu di KTV, paling tidak 10 kali. Kamu genit dengan pria yang berbeda-beda. Lakukan hal memalukan di sudut. Kamu memang jago. Kamu fitnah aku. Kekek, dia cuma menjelek-jelekkan aku. Cepat cari orang untuk panggil dia. Oh, Wan, aku yang urus dia. Hilayan. APA. Kau tahu tidak, kau tidur dengan wanita yang kusukai, bahkan ambil keperawanannya. Kalau aku bukan sedikit lebih maju darimu. Aku tidak suka hal yang kau suka. Semua wanita yang kau suka. Aku bisa tidur dengan semuanya. Percaya tidak? Bangsa, kau benar-benar carry mati. Feng. Huan, Pukuli bajingan ini sampai lumpuh. Buang dia keluar. User dia. ya. Berhenti. Han Musue, apa yang ingin kamu lakukan? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pergilah. Kamu tahu aku jago bertarung. Apa salahnya aku memberinya pelajaran? Apakah kamu pikir di masyarakat ini, itu hebat? Apakah kamu tahu kekuatannya apa? Jika dia ingin kamu mati hari ini, kamu tidak akan bertahan sampai besok. Masih tidak pergi? Jika dia tidak datang, aku akan mencarinya. Dia datang hari ini, dan masih ingin pergi. Kamu cari masalah. Jangan salahkan aku kalau kasar. Di saat seperti ini, kamu masih membual. Afong. Serang. Inilah.
Beraninya kamu memukul pacarku? Kamu cari mati. Kamu ingin melumpuhkan aku, kan? Kau mau melumpuhkanku, ya? Bocah lancang. Jangan sok jago hanya karena bisa berkelahi. Kekuatan keluarga Hu bukan sesuatu yang bisa kau bandingkan. Kekuatan keluarga Hu tak ada artinya di mataku. Aku kasih kau 3 detik. Minta ampun. Aku akan biarkan satu kakimu untuk berjalan. Kalau tidak, kau akan pakai kursi roda seumur hidup. Kau siapa? Suruh aku berlutut. Sepertinya kau belum kapok. Pak Han, tolong aku. Kurang ajar. Pelayan seperti kau, hentikan sekarang. Cepat minta maaf pada Tuan Hu. Percaya atau tidak, seluruh dunia bawah tanah Dragon City akan memburumu. Aku bisa berbuat semaunya. Dewa-dewa pun tak bisa menghentikanku. Baik. Kau akan terpaku di kursi roda seumur hidup. Satan. Ayahku takkan membiarkanmu. Ayahmu saja bukan apa-apa. Bahkan jika leluhurmu datang, mereka akan jadi abu. Sombong. Sombong sekali. C'est pas Pangil Shérif. Dan ton cap dia. Sombong. Terlalu sombong. Cepat panggil polisi. Dan ton cap dia. Kamu mau mengirim orang untuk menangkapku? Bagus. Aku sedang menunggu kamu menelepon dan mengirim orang untuk menangkapku. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Tolong aku. Cepat bawa Hu Xiao ke rumah sakit. Allô, Captain Zhu? Cepat datang ke rumahku. Ada orang yang membuat masalah dan menyerangku. Hu Xiao terluka. Cepat pergi. Aku di sini untuk melamar. Chen Gan pergi. Mimpi aja. Kamu pelayan rendahan. Dan kamu mau menikahi putriku? Kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Kamu kata macam apa? Aku takut jika aku memberitahumu siapa aku. Membuatmu ketakutan. Identitas macam apa yang bisa kamu miliki? Seorang pembersih KTV? Dia pembersih? Kurasa dia Buyang Penyapu, kan? Demi Miu Shui. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Asalkan kalian berjanji Miu Shui bersamaku. Aku akan membantumu menyelesaikan kesulitan keluargamu. Kamu bisa menyelesaikan kesulitan keluargahan? Kamu pelayan tanpa mobil atau rumah. Apa kamu gila? Kamu masih berani mengatakan bisa menyelesaikan kesulitan keluargahan kami. Apakah keluargamu ada yang membantu? Itu bagus. Bayar hutangku. Apa ada yang bantu kamu dari keluargahan? Kalau gitu, bayar utangnya. Kang Hu, kenapa kamu di sini? Kenapa gue di sini? Kamu nggak tahu? Kamu utang sama gue. Kang Hu, kamu quant à eu. Semua usa keluarga an kita. Udah dihentikan. Sekarang nggak ada pemasukan di rekening. Bank juga udah berhenti kasih pinjaman. Gue beneran nggak punya uang buat bayar kamu. Nggak ada uang buat bayar. Siapa dia tadi? Perusen. Bukannya kamu bilang bisa bantu tim Korea kamu selesaikan semuanya? Maksud kamu dia? Dia cuma pelayan di KTV. Dia lagi ngelamun. Dia mau nikahin anak perempuan kita. Jangan dengerin dia. Dia cuma ngomong kosong. Pelayan. Mau nikahin anak perempuan keluarga Han juga. Gue bilang, kamu ini anak muda. Ada kesadaran diri nggak sih? Kamu aja nggak lihat diri sendiri di kaca. Lihat kamu kayak apa. Anak perempuan keluarga Han kan cantik banget. Cuma gue yang pantas sama dia. Gimana dong? Cantik? Kalau kamu ikut gue, utang keluarga Han gue hapus. Oke? Kang Yo, ini nggak bisa. Anak perempuan kita udah dijodohin sama keluarga Hu, dan sebentar lagi nikah. Memangnya kenapa? Gue mau bawa keluarga Hu buat tekan gue? Gue takut sama keluarga Hu? Jangan salah paham. Bukan itu maksud gue. Gimana menurut kamu? Kamu pikir gue nggak pantas? Atau kamu nggak mau bayar utang?
Kalau kamu pikir aku nggak layak, aku nggak mau bayar lagi. Hah? Apa katamu? Aku sudah jelaskan. Aku kan tuli, mana dengar. Ok, Han. Hari ini kamu mau berani sama aku? Ya, aku akan kirim 100 orang sekarang. Aku hancurkan keluarga Han MU. Percaya nggak? Zhonggang, Kakzu, jangan salah paham. Dia bukan dari keluarga Han kami. Dan dia nggak mewakili keluarga Han kami. Aku nggak peduli. Yang penting ada orang di keluargamu Han, yang berani macam-macam sama aku. Aku hancurkan seluruh keluargamu. Kamu dengar nggak? Ini semua salahmu. Dan kamu, cepat minta maaf sama Kak Yo. Sudah kusuruh pergi. Mau apa lagi? Kalau aku pergi, nggak ada yang bantu kamu. Jangan bodoh, aku tahu kamu orang baik. Tapi kamu nggak tahu betapa kejamnya kenyataan. Orang lemah memang pantas ditindas. Pergi sana saja. Urusanku, aku yang tangani. Aku tahu kamu nggak percaya padaku. Kalau gitu, biar aku bantu selesaikan urusan pertama dulu. Keluarga Han hutang berapa sama kamu? 30 juta. Memangnya kenapa? Kamu bisa bantu dia bayar? 30 juta. Bagaimana kamu bisa membayarnya kembali? 30 juta. Kan, Bapak Yo? Saya meminjam 5 juta. Tapi sekarang jadi 30 juta? Kamu mau pinjam 5 juta dan bayar kembali 5 juta? Aku? Ini Gaoli. Ini cuma 6 kali. Mau apa lagi? Aku akan kirim seseorang untuk mengantarkan 5 juta segera. Kamu tidak bisa dapat 30 juta yuan. Bapak Yo, apa katamu? Tidak sepeser pun. Bisa makan aku? Bagaimana jika aku makan kamu? Dari mana asalnya? Barani begitu sambang di depan naga dan harimau. Sambang. Lalu apa kalau kamu berlatih? Kamu tahu ini apa? Berani main senjata di depanku. Nak, aku menasihatimu untuk bijaksana. Sebaiknya kamu cari tahu kekuatan keluarga Zhang. Aku tidak peduli apa yang keluarga Zhang mampu lakukan. Jika kamu macam-macam denganku, atau kamu akan dilumpuhkan. Coba 2 kata kasar lagi. Kamu kejam. Kurasa kamu masih belum mengaku kalah. Kamu monster. Aku salah? Jangan tembak. Aku bilang, kalau kamu ganggu aku, kamu bakal mati atau cacat. Jangan coba-coba. Aku percaya. Kalau gitu, pergi dari sini. Ada apa ini? Jangan bergerak. Captain Zhou, tolong selamatkan aku. Dia menembakku. Berani-beraninya kau menembak? Kamu harus tahu. Ini pistolnya. Dia yang menembakku pakai pistol. Aku ambil pistolnya dan menembaknya. Itu pembelaan diri. Kurang ajar. Kamu menembak orang, bilangnya pembelaan diri. Tangkap dia. Yang dia katakan benar. Ada apa ini? Mereka itu debt collector. Kami tidak bisa bayar utang, jadi mereka menembak. Yi Hailong sedang membantu kami. Bukan keluarga Han yang telepon polisi. Ada pembunuh di sini. Ada apa ini? Bukan keluarga Han yang menelepon polisi. Ada pembunuh di sini. Apa yang terjadi? Aku yang menelepon polisi. Beginilah kejadiannya. Pelayang ini. Ingin menikahi putri kami. Kami tidak setuju. Dia datang ke rumah kami untuk membuat masalah. Dia tidak hanya melukai Hu Xiao, dia juga melukai Pak Yo. Keterlaluan. Tangkap dia untukku. Kalau dia melawan, tembak di tempat. Angkat tangan kalian. Jangan bergerak. Kalau kau benar-benar tidak bisa membedakan benar dan salah, kau menangkapku? Kenapa aku tidak bisa membedakan benar dan salah? Kau menembak orang. Bukankah itu fakta? Dia memanggilmu, Captain Zhou Bejita kau masak. Kalian berdua tampak akrab. Apa pekerjaannya? Dan apa yang dilakukan? Kau pasti sangat tahu. Aku tahu apa. Berarti kau menyalahgunakan hukum untuk kepentingan pribadi. Apa? Kau mau mengajariku cara bekerja? Bisa kau artikan seperti itu? Baiklah. Kalau begitu, aku bawa kau ke kantor, dan biarkan kau pelan-pelan mengerti. Bawa pergi. Captain Zhou. Dia orang baik, kau tidak bisa menangkapnya sembarangan. Apa? Kau mau ku bawa juga? Dia hanya menghentikan kejahatan. Kau yang berkuasa, bawa dia pergi. Bawa dia pergi.
Ya Haolong. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Haha. Kamu menembak seseorang dengan senjata dan ingin keluar? Apa kamu pikir pusat penahananku adalah pasar? Direktur Yo. Jinuja Antaku. Jangan khawatir, kamu akan mengalami masa sulit di sana. Jujurlah. Dasar anjing sialan. Hah, sepertinya kamu tidak menangis sampai melihat peti mati. Masih saja membangkang saat ini. Kamu tahu? Kamu akan hancur hari ini. Apa katamu? Kamu ingin menghancurkanku? Ya. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Kutukan abadi. Hahaha, kamu benar-benar membuatku tertawa. Hanya seorang tahanan, bagaimana kamu bisa menghancurkan aku? Ingin tahu kekuatan apa yang kumiliki? Ya. Keluarkan dan tunjukkan padaku. Pinjamkan ponselmu. Cukup telepon nomor ini, dan kamu akan tahu. Kamu masih ingin aku melayanimu? Kamu sedang bermimpi. Ergo hanya sebuah ponsel. Datang dan bantu dia. Kurasa dia masih bisa mengundang Tian Wang Laozi. Ya. Sial, jika kamu tidak punya kekuatan hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Sialan, kalau hari ini kau tidak punya kuasa, akan kulihat bagaimana caraku menghadapimu. Halo. Ini aku. Apa perintah Bapak? Atasan apa? Kau ini tahanan. Pendukung Haolong? Kamu siapa? APA, tahanan. Kamu siapa? Apa yang kau lakukan pada atasan? Siapa? Gue dari Biro Penegak Hukum. Biro Penegak Hukum. Berani sekali. Kau tahu siapa yang kau kejar? Serahkan telepon itu ke atasanmu. Kapten, dia bilang, serahkan telepon ke petinggi tertinggi di sini. Dia siapa? Dia tidak bilang. Kamu masih mau aku serahkan ke petinggi? Kamu mau aku dimarahi di depan atasan? Ya, kamu pikir aku bodoh? Aku sarankan kau angkat dan tanyakan. Mungkin kau bisa selamatkan nyawamu. Kalau tidak, dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Bangsat, masih saja berakting. Lihat aku tidak akan membunuhmu. Ergo, berhenti. Kapten, kamu benar-benar percaya omongannya? Wah Pak, itu dari atas. Aku akan tanyakan padanya. Pak. Ada APA? Kami menangkap seorang pria. Dia menelepon orang di dalam dan menyuruh saya menyerahkan telepon ini kepada Bapak. Siapa itu? Seberapa perkuasaannya? Dan dia menyuruh saya sendiri yang mengangkat telepon. Ayo, nyalakan speaker. Aku ingin tahu siapa gerangan orangnya. Baik. Long Yun. Dengarkan siapa aku. Senator Chu, Anda. Mengapa Anda menelepon saya? Anda benar-benar tidak ingin hidup. Beraninya kau menangkap Kaisar Naga. Cepat lepaskan Kaisar Naga, dan minta maaf. Apa Anda ingin menjatuhkan seluruh sistem penegak hukum? Tidak, bukan itu maksud saya. Pak, apa yang dia katakan, saya tidak mendengarnya. Kamu tidak ingin hidup lagi? Ye Haolong. Kaisar, Naga 9 dari Jiuso. Beraninya kau menangkapnya. Ayo, tunjukkan padaku. Bocah, masih juga pura-pura tenang. Nanti ketika kapten kami kembali, akan kulihat bagaimana kamu mati. Kurasa kamu yang akan mati. Sialan, masih pura-pura. Kalau aku tidak memukulmu, aku tidak jadi diri sendiri. Berhenti. Pak Direktur, Pak Kapten, Anda sudah datang. Bajingan. Pak Sheriff. Sheriff Long Yun. Salam untuk Kaisar Naga. Kau harus tahu bahwa anak buahmu adalah yang pertama. Berani memborgalku. Cepat, buka borgal Tuan Longdi untukku. Likas. Kau menangkapku dan ingin aku mati? Maaf, Tuan Kaisar Naga, aku buta. Tak punya mata? Kalau begitu, kengko matamu. Untuk apa disimpan? Kau makhluk tak mati. Lihat apa yang telah kau lakukan.
Kau bahkan Kaisar Naga, kau berani menangkapku. Pak, ini keluarga Han yang menelepon polisi. Mengatakan ada orang yang melakukan kejahatan. Jangan cari-cari alasan. Aku tahu kau telah berkolusi dengan Gerbang Naga Harimau. Untuk memutarbalikkan hukum, kau ingin membantu mereka menjebakku. Aku tak menyangka aku adalah orang yang tak bisa kau sakiti. Segera selidiki Biro Keamanan Publik Longcheng, dan masukkan pelakunya ke penjara iblis. Segera selidiki kepolisian Longcheng, dan masukkan pelakunya ke penjara iblis. Yang Mulia Kaisar Naga, ampuni hamba, Yang Mulia Kaisar Naga. Kill ya. Kenapa kamu sudah keluar? Bukankah aku bilang, aku akan segera keluar? Mereka tidak menyiksamu? Tidak. Kamu. Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Kamu masuk penjara untuk menyelamatkanku. Bagaimanapun, aku tidak bisa hanya diam melihat. Jadi aku minta tolong pada Wu Xiao. Maksudnya, ayahku dan Direktur Long adalah teman dekat. Cuma urusan sepele. Begitu? Ayahmu kakak perkuasa. Tentu saja, ayahku adalah kepala sekolah bela diri Longcheng. Dia punya banyak murid. Bagaimana menurutmu? Cukup mengesankan. Pelayan kecil. Demi Musue, kamu bisa datang padaku kalau ada apa-apa. Aku yang urus. Terima kasih Wu Xiao. Ayo kita makan. Pelayan, bos. Mau pesan apa? Pesan untukku hidangan terbaik yang ada. Dan 2 botol anggur terbaik. Ya. Jangan gugup. Aku tidak butuh kamu untuk makan ini. Tidak, biar aku yang traktir Wu Xiao. Bagaimana bisa aku biarkan kamu bayar? Aku, Wu Xiaofeng, makan malam dengan cewek. Aku tidak akan seperti pria tak berguna itu, dan membiarkan cewek yang bayar, kan? Jangan kira kamu punya uang kotor, dan merasa hebat. Aku yang akan bayar makan ini. Maksud kamu apa? Kamu cuma pelayan kecil yang diinjak-injak orang lain, dan mau saingan dengan aku. Aku cuma mau saingan dengan kamu. Terima apa? Musue, kamu lihat itu, kan? Orang ini tidak tahu diri, dan tidak tahu diri. Aku tidak bisa tidak memberinya pelajaran nanti. Jangan salahkan aku kalau kejam. Ye Haolong, bisakah kamu bersikap wajar? Aku mengundang Wu Xiao untuk membantumu. Bagaimana bisa kamu bicara padanya? Untuk bicara padanya? Bantu aku. Aku cuma tidak tahan dengan sok benar dan sikap sombongnya. Sial, ulangi lagi. Aku akan pukul kamu. Siapa itu? Kenapa kamu bicara begitu keras? Mau mati? Siapa yang berisik sekali? Mau mati? Kamu siapa? Mau apa? Jangan ikut campur. Heisa ada di sebelah. Kalian semua ngomong pelan-pelan. Jangan ganggu dia. Sial, kamu tahu aku siapa? Kamu berani bicara seperti itu padaku. Haha, kamu siapa? Coba bilang. Aku tidak pernah ganti nama, dan tidak akan pernah ganti nama. Namaku Wu Xiaofeng. Aku jagoan bela diri terkenal di Longcheng. Ayahku adalah Wu Changhe, kepala sekolah bela diri Longcheng. Kamu pikir kamu bisa melawan siapa? Jagoan bela diri, kepala sekolah bela diri itu bukan apa-apa. Kalau mau melawanku, aku pukul kamu sampai mati. Hahaha. Kamu sangat sombong. Hari ini aku akan ajari kamu jadi orang. Hei Wu Xiao, sudahlah. Jangan cari masalah. Musue, orang hebat sepertiku. Kalau tidak cari masalah ya sudah. Tapi kalau sudah cari masalah, aku tidak takut. Haha. Bocah, jangan tidak terima. Aku habisi dia, lalu giliranmu. Aku bilang, di hadapanku, kau tidak akan pernah pantas. Oke. Nanti akan kubuat kamu lihat siapa yang tidak pantas. Kamu tidak mau bertarung? Ayo. Aku takut kalau aku yang mulai. Kamu tidak akan punya kesempatan. Bukannya kamu jagoan bela diri? Kamu duluan. Kalau memang kamu cari mati, jangan salahkan aku nanti. Aduh, lepaskan cepat. Dengan kekuatan segitu, berani-beraninya menyebut diri jenius bela diri, kamu pikir jadi jenius itu mudah? Ada apa dengan alam?
Anak ini nggak dengerin peringatan gue. Aku ngajarin dia gimana caranya jadi orang baik. Ada cewek secantik ini di Longcheng. Gue juga rasa dia cantik. Kalau nggak, bawa aja ke Heisa buat diliatin baik-baik. Gue rasa oke-oke aja. Hey asa pasti saka. Haha. Nona, tolong. Mari ke bilik sebelah buat minum-minum. Aku nggak tertarik. APA. Kamu nggak ngasih muka buat gue. Kita kan nggak kenal. Ngapain aku harus ngasih muka buat kamu? Kamu tahu siapa yang ada di bilik pribadi sebelah? Orang macam apa yang ada di bilik pribadi sebelah? Aku nggak peduli siapa dia. Pergi dari sini sekarang. Gue nggak peduli dia siapa. Cepat pergi dari sini. APA katamu ya? Lu yang mukul dia atau enggak? Kalian berdua mending pergi sekarang. Gue lagi bete banget sekarang. Silent, lu kayak lampu di jamban, lu cari mati. Nggak nanya nama kita siapa, berani-beraninya ngomong ke gue kayak gitu. Ok. Nah, hari ini gue bakal baik hati, gue mau kerja sama-sama lu. Lu siapa? Hey SA pernah denger? Nggak pernah denger. Biar gue kasih tahu tentang mereka. 10 tahun yang lalu, ada 2 orang yang kayak petir di dunia persilatan. Satu adalah yang dalam semalam. Membunuh lebih dari 300 penjajar dalam semalam. Satu lagi ditangkap dan dianiaya sama preman yang meratakan seluruh penjara dalam semalam. Mereka berdua, satu adalah Heisa Selatan. Dan satunya lagi Sang Biao Utara. Menurut lu, 2 orang ini, siapa yang bisa lu lawan? Terus lu keluar sana dan tanya-tanya. Apakah mereka berani macam-macam sama gue? Ihalom. Hahaha. Gila, lu lucu banget. Cowok ganteng sok jago. Kalau hari ini gue nggak gebukin lu sampai mati, gue bukan orang. Xiao Hu. Biar gue yang urus si lemah ini. Hahaha. Ayo bersama-sama, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Sial, kau benar-benar berhasil. Mati. Sial. Kau benar-benar master tersembunyi. Aku akan membunuhmu. Sudah kukatakan, tapi kau tidak percaya. Xiao Lang, pergi panggil Haisha. Mereka akan memanggil bantuan. Ayo pergi dari sini. Tidak apa-apa, mereka hanya semat. Jangan bilang begitu. Aku pernah mendengarnya. Heisa dari selatan dan Sang Biao dari utara adalah orang-orang tangguh di dunia bawah tanah. Anak-anak tidak berani menangis ketika mendengarnya. Aku melawan orang-orang tangguh. Kakak, hei, ini dia. Kakak, ini dia. Dia ingin membunuhmu. Coba gerakan aku, gue bakal bunuh dia. Kudengar kau ingin membunuhku. Master Long. Tuan Long. Sepertinya Anda tidak pikun. Anda masih ingat siapa saya? Tuan Long. Anda bercanda. Bahkan jika saya buta, saya masih bisa mengenali Anda. Apa? Heisa, kamu kenal dia? Dazar Brengsek. Kamu gila? Beraninya kamu memprovokasi Tuan Long? Tuan Long. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan sampai menyinggung Anda. Anak buah Anda. Menyuruh istri saya minum di ruang pribadi Anda. Bagaimana menurut Anda ini harus diselesaikan? Apa? Mereka ternyata membiarkan istri Anda minum di ruang pribadi saya. Dazar Brengsek. Apa matamu buta? Beraninya kamu menyinggung istri Tuan Long? Tuan Long. Mereka tidak tahu apa-apa. Saya sanggup minta maaf. Saya minta maaf atas nama mereka. Haha, Anda hanya minta maaf untuk mereka. Apa Anda lupa aturan saya? Saya tahu. Kenapa kamu tidak merobek tanganmu dengan cepat? Apa? Kamu cari mati. Tuan Long, saya tidak bermaksud. Tolong maafkan saya kali ini. Maafkan saya kali ini. Bukankah kamu baru saja berkata, untuk membunuh saya? Bagaimana saya bisa memaafkanmu? HMPH. Kenapa tidak cepat potong tangan mereka? Kill ya. Ya. Wusa dan Yusa. Lakukan. Ya. Heisa, maafkan saya. Heisa, maafkan saya. Heisa, maafkan saya. Heisa. Saya tidak tahu lo master.
Datang ke Dragon City. Bisakah kamu membantuku sedikit? Saya akan memperlakukan Long Master dengan baik. Saya masih punya urusan sendiri yang harus ditangani, jadi jangan buang waktuku. Baiklah, saya tidak akan mengganggumu. Saya akan pergi sekarang. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa bahkan dewa jahat takut padamu? Saya bukan orang istimewa, itu hanya sesuatu. Bukankah kamu seorang jenius bela diri? Mengapa kamu dipukuli seperti ini? Hei, jangan terlalu sombong. Ayahku adalah orang yang tidak bisa kamu langgar. Saya. Kamu dipukuli setelah membual. Beraninya kamu keras kepala? Sayang, ayo pergi. Saya tidak mau makan dengan pecundang seperti itu. Makan malam bersama. Tidak menggugah selera. Ini. Hei. APA, saya akan segera kembali. APA, aku segera kembali. Ada APA? Kamu memukul Hu Dongqiang. Ayahnya melampiaskan amarahnya pada keluarga Han kita, dan memutus semua bisnis kita. Dia carry Maddie. Ayo, aku ikut denganmu. Ayah. Ini semua salahmu. Situasinya sekarang gimana? Situasinya gimana? Keluarga Hu sudah pakai kekuatan kamar dagang untuk sepenuhnya memblokir keluarga Han kita. Saluran pasokan hulu dan saluran pasokan hilir sudah diputus. Gimana bisa mereka lakukan ini? Beraninya kamu tanya? Kalau kamu nggak harus sama pelayan ini dan mempermalukan dirimu sendiri, apa akan jadi seperti ini? Kamu ngapain di sini sebagai pelayan? Pergi dari sini. Kalau kamu masih mau aku bantu keluarga Hanmu, selesaikan krisis ini, sebaiknya kamu sopan padaku. Kamu bantu keluarga Han selesaikan krisis. Kamu ini siapa? Kalau kau mau bantu keluarga Han, kau ini siapa? Kalau di seluruh Longcheng, hanya ada satu orang yang bisa menekan keluarga Hu, orang itu pasti aku. Sombong sekali. Ketua Hu, Anda sudah datang. Silakan duduk. Perhenala menjebaskan Iker dan memohon ampun. Han Shanghai, langsung katakan saja. Bagaimana kau jelaskan soal memukul anakku? Ketua Hu, saya tidak bersalah. Bukan keluarga Han yang menyuruh orang memukul Hu Xiao. Hei, dia? Pelayan inilah orangnya. Kesombongannya sendiri yang membuatnya berani menantang. Bagaimana? Kau bilang dia yang melukai anakku. Ya, dia orangnya. Anak muda, kau kakap habit. Berani-beraninya kau memukul anakku. Anakku Sihai. Aku sarankan kau, segera batalkan sanksi kamar dagang terhadap keluarga Han. Minta maaf, dan pergi dari sini. Aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Kalau tidak, keluarga Hu akan lenyap dari Longcheng. Sambong, kau yang sambong. Aku ingin lihat, kekuatan apa yang kau punya, bisa menghancurkan keluargaku. Kalau begitu, aku mulai mencopotmu dari jabatan ketua kamar dagang. Ini dia. Apa? Kau mau mencopotku sebagai ketua kamar dagang? Kau kumisirang pelayan. Kau mau mencopotku sebagai ketua kamar dagang? Apa? Kamu seorang pelayan ingin mengusirku? Saya presiden kamar dagang. Kamu tidak percaya? Percaya? Mengapa saya harus percaya? Karena kamu bekerja dengan baik. Tunggu saja. Hello. Minta Direktur Biro Perdagangan datang ke rumahan. Kamu orang yang sangat bodoh. Sudahkah kamu bercermin dan tidak tahu identitasmu? Beraninya kamu memerintah Kepala Biro Perdagangan? Kamu boleh tidak percaya. Kamu bisa menunggu. Han Shanghai, kamu tamat. Oh, Presiden Hu, kamu sudah melihat semuanya. Itu kesalahannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau begitu, biarkan putrimu meninggalkannya, dan putraku. Jika tidak, keluargamu akan celaka. Kamu danggal saya? Kamu cepat minta pelayan ini pergi. Kamu pergi dan minta maaf pada Hu Xiao. Ayah, saya pikir kamu bisa percaya Ye Hailong. Apa? Kamu ingin saya percaya dia? Ya, saya percaya dia mampu. Apa katamu? Kamu bilang dia punya kekuatan. Baru saja di restoran, Haisha tundak padanya. Kamu gila? Heisa itu karakter seperti apa? Bagaimana mungkin dia tunduk pada seorang pelayan? Siapa bilang saya tunduk pada pelayan? Haisha, kenapa kamu di sini? Gak tahu kenapa gue di sini. Kamu belum bayar hutangmu padaku.
Dan kamu pukul anak buahku. Han Shangye, Momati, Haisha, Yangan Mara. Bukan aku. Siapa yang bilang tadi, aku tunduk sama pelayan? Iya, ini pelayannya. Dia di sini. Tuan Long, kenapa kamu di sini? Kenapa gue gak boleh kesini? Tidak, tidak. Tentu saja kamu bisa di mana aja. Terus kenapa kamu di sini? Keluarga Han hutang sama gue. Anak buah gue datang buat nagih. Dia gak bayar. Dan pukul orang gue. Gue kesini buat selesain hutang. Ngomong-ngomong, Tuan Long, siapa dia buat kamu? Dia calon mertua gue. Apa? Dia mertuamu? Iya, kamu mau selesain hutang sama dia kan? Tidak. Tidak, tidak. Hahaha, gak apa-apa. Tuanan, Maf. Anak buah gue udah nyinggung kamu. Jean-Gon Bayard Lima Jutaitu. Anggap aja sebagai permintaan maaf gue. Oke? Benar-benar tidak perlu membayarnya kembali? Boleh begitu? Iya. Asalkan Presiden Han tidak keberatan. Kalau begitu, saya tidak akan membayarnya kembali. Oke. Quel obégitu? C'est ya pergi dulu. Ah, Master Long sudah terganggu. quel obégitu? C'est ya pergi dulu. Ayo pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Heisa sangat menghormati Anda. Siapa sebenarnya Anda? Tidak penting siapa saya. Yang paling penting adalah menikahkan putri Anda Mu Sue dengan saya. Saya bisa menjaga keluarga Han Anda aman untuk generasi-generasi. Anda membual. Apakah Anda pikir punya koneksi di geng, lalu merasa hebat, melindungi keluarga Han, dan menjaganya aman untuk generasi-generasi? Bukankah Anda janji dengan Direktur Biro Perdagangan Perbatasan Nanjing? Orangnya mana? Dia bukan burung yang bisa terbang ke sini. Butuh waktu untuk datang ke sini. Dari Changnan ke Chengli butuh 40 menit. Hanya 40 menit. Sudah 20 menit sekarang. Saya akan tunggu 20 menit lagi. Kalau dia tidak datang, saya akan nyatakan keluarga Han bangkrut. Tidak, Presiden Hu. Dia orang nekat yang tidak tahu diri. Seorang desperado. Saya akan usir dia. Oke, tolong selamatkan keluarga Han kami. Jangan membual tentang keluarga Han kami. Apakah Anda ingin menghancurkan keluarga Han kami? Pergi dari sini. Direktur Shang sudah datang. Direktur Shang sudah datang. Oh, halo, Direktur Shang. Pak Hu, kenapa kamu di sini? You can bet itu. Anak saya dipukuli oleh keluarga Han. Saya di sini untuk mencari keadilan. Keluarga Han macam apa yang begitu berani? Bahkan Pak Hu berani dilawan. Tidak, Direktur Shang. Apakah Anda ingin membantu saya memutuskan? Bahkan jika Anda memberi saya keberanian, saya tidak berani menyentuh Tuan Muda Hu. Ini semua salahnya. Ini semua karena pelayan ini. Pelayan macam apa yang begitu berani? Bahkan berani memukul Tuan Hu. Apakah kamu sudah lupa? Kenapa kamu datang ke sini? Oh, benar. Saya di sini untuk mencari bos bernama Yeha Olong. Di mana Pak Ye? Bukankah Yeha Olong dia? Halo, Pak Ye. Kenapa, Direktur Shang? Apakah Anda pikir saya berpakaian santai? Tidak seperti Anda baru saja mendengarkan. Saya memukul Hu Shao. Apakah Anda masih ingin membuat keputusan untuknya? Ah, tidak. Mohon maafkan saya. Saya berbicara tanpa dipikir. Boleh saya tanya apa yang Anda inginkan dari saya? Presiden Ye? Sebagai Presiden Kamar Dagang, menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan perusahaan lain. Bagaimana menurut Anda ini harus ditangani? Presiden Hu mengucilkan dan menekan siapa? Direktur Shang ngomong sembarangan. Sama sekali tidak benar. Dia memfitnah saya. Memfitnah kamu? Kamu bilang ke dia, apa yang dia lakukan pada keluarga Han? Bicaralah, saya akan dukung kamu. Kamu dukung dia. Kamu siapa? Presiden Hu, jangan ngomong sembarangan. Apa? Saya ngomong sembarangan? Kamu tidak akan bantu mereka. Datang dan hadapi saya. Direktur Shang, saya kasih kamu 3 detik. Serahkan segera ke saya. Copot Hu dari posisi presiden. Dan tangkap serta selidiki. Kalau tidak, kamu akan masuk penjara. Saya akan pakai cara saya. Baik. Hu Sihai, saya sekarang secara resmi nyatakan, mencopot kamu sebagai Presiden Kamar Dagang. Dan Kamar Dagang Longcheng akan dibenahi total. Shang Ziu, sudah kamu pikirkan? Jangan kira jabatanmu lebih tinggi dari saya. Lalu bisa senaknya pada saya. Saya belum sempat kasih tahu kamu. Adik saya baru saja naik pangkat di militer. Berani sekali kamu. Sudah begini keadaannya, kamu masih berani mengancam saya. Segera cabut jabatan Hu Sihai sebagai Presiden Kamar Dagang, dan tangkap serta interogasi dia. Segera cabut, lengserkan Hu Sihai dari jabatan Ketua Kamar Dagang, dan tangkap serta interogasi dia. Shang Ziu menganggapmu kejam. Mari kita lihat bagaimana kakakku akan menghadapimu. Ayo pergi. Oh,
Boleh saya tanya apa yang Tuan Ye inginkan? Tidak ada, aku akan beritahu jika butuh sesuatu. Oke, aku duluan. Silakan. Bahkan direktur komersial pun menuruti Anda. Anda bukan pelayan. Kan Anda sebenarnya siapa? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya punya beberapa koneksi. Nah, koneksi seperti apa yang Anda punya? Bisakah Anda selamatkan putra sulung keluarga Han kami dari luar negeri? Nah, jika Anda bisa melakukannya, aku akan janji nikahkan Mu Sue dengan Anda. Keluarga Hanmu menggunakan putrimu sebagai pion. Aku sudah sangat marah. Hubunganku dengan Mu Sue. Tidak boleh ada penghinaan. Suruh kepala keluarga Han yang menghinaku itu datang dan mohon padaku. Aku bisa pertimbangkan untuk selamatkan keluarga Hanmu. Mu Sue, mau jalan-jalan denganku? Oh. Kau sudah milikku. Takut pegang tanganku? Kau sudah milikku. Takut pegang tanganku? Kejadian semalam itu cuma pengen bikin kesal keluargaku. Gak menurutmu aku ganteng? Jangan-jangan kamu naksir aku? Kamu cuma narsis aja. Aku ini wanita tercantik di Longcheng. CEO wanita gunung es yang tak tergapai. Masa dia jatuh cinta sama pelayan kayak kamu? Terus kamu suka tipe orang kayak apa? Dibandingin sama yang aku suka, jaraknya jauh banget. Cuma bisa kamu lihat dari bawah. Beneran? Biar aku tebak. Orangnya itu Dragon Emperor ya? Tentu saja. Dragon Emperor itu legenda di dunia. Dan sosok yang memesona. Bukan aku yang kamu maksud? Kamu? Iya, di mataku, selain aku, gak ada pria lain yang jadi sosok memesona kayak legenda. Kamu pikir bisa asal ngomong tanpa konsekuensi? Walaupun kejadian hari ini, aku ada rasa suka dikit sama kamu, dan aku rasa kamu juga punya kemampuan. Tapi kamu terlalu narsis, membuatku cuma bisa geleng-geleng kepala. Di hatimu, selain pria yang kamu suka, bahkan kalau ada pria yang lebih baik dari Dragon Emperor, kamu juga gak bakal suka kan? Memangnya kenapa? Ada APA? Ada masalah? Tidak ada, katanya. Kaisar Naga ditakuti di mana-mana, dan semua tunduk padanya. Orang-orang yang menyukainya berdatangan. Bahkan raja pun ingin menikahkan putrinya dengannya. Menurutmu, dia akan menyukaimu? Dia suka atau tidak, itu urusannya. Yang penting aku menyukainya. Memangnya kenapa? Maaf sebelumnya, dengan penampilanmu seperti ini, bertemu Kaisar Naga saja mungkin sulit, apalagi menikah dengannya. Aku tahu. Kalau tidak, mana bisa disebut mimpi? Jika aku bisa membantumu mewujudkan mimpi ini. Dan membantuku mewujudkan mimpiku. Maksudmu apa? Aku ingin Kaisar Naga menikahimu. Wah, kamu benar-benar sedang membual. Dan semakin menjadi-jadi. Minta Kaisar Naga menikahiku. Kamu ini siapa? Orang sepertimu, wajah Kaisar Naga saja tidak akan pernah bisa kamu lihat. Kalau begitu, tentukan waktunya. Aku akan minta Kaisar Naga menemuimu. Sudah, Ye Haolong. Kamu semakin menjadi-jadi. Kamu pikir Kaisar Naga itu seperti kamu? Pilihan, bisa kamu suruh-suruh semaumu. Kalau kamu terus membual seperti ini, kalau sampai Kaisar Naga tahu, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Bagaimana kalau ada kemungkinan bahwa aku ini Kaisar Naga? Kurasa kamu benar-benar sudah gila, dan tidak waras lagi? Mungkinkah ada kemungkinan bahwa aku adalah Kaisar Naga? Kurasa kamu benar-benar gila, dan sudah jadi gila? Apa kamu terlalu banyak mengalami diskriminasi dan perundungan? Terlalu banyak mengalami diskriminasi dan perundungan? Jadi kamu berhayal setiap hari bahwa kamu adalah Kaisar Naga, dan menjadi orang yang jujur, dan bersinar terang. Memalukan sekali kamu bisa melihat melalui diriku. Sizireng bol saja miskin. Tapi kamu harus tetap rendah hati. Mungkin kamu akan bertemu seseorang yang menyukaimu, tapi kalau kamu seperti dirimu, selalu membual palsu, hanya membuat orang jengkel. Kamu lebih baik jaga dirimu sendiri. Aku pergi. Hei, kamu benar-benar tidak mau menikah denganku? Mau aku bilang apa lagi? Walaupun kamu punya beberapa koneksi, itu tidak bisa mengubah fakta. Fakta bahwa kamu adalah seorang pelayan, dan koneksimu itu bukan apa-apa. Husi Hai Belong, mereka punya seorang petarung. Kalau mau hidup, cepat-cepat tinggalkan Longcheng. Apa kamu peduli padaku? Keluarga Han juga tidak baik padaku. Aku tidak mau kamu mati untuk keluarga Han. Aku tidak peduli dengan hidup matinya keluarga Han. Aku hanya peduli padamu. Aku ingin melindungimu seumur hidup, dan tidak terluka. Mungkin kamu orang baik, tapi kita benar-benar tidak cocok. Aku pergi. Besok malam jam 7. Kaisar Naga akan datang ke kota Naga, dan akan menginap di suite Presiden Hotel Regal. Kamu bisa pergi lihat nanti. Kamu akan tahu apakah aku bohong padamu. Besok malam jam 7.
Dragon Emperor akan datang ke Dragon City dan akan menginap di suite presiden di Hotel Junwei. Nanti kamu bisa pergi dan lihat. Kamu akan tahu kalau aku bohong. Oke, besok malam jam 7, aku akan ke Hotel Regal untuk ketemu Dragon Emperor. Kalau aku nggak ketemu dia, jangan muncul lagi di depanku. Kalau nggak, aku akan meludahimu sekali. Aku akan meludahimu. Ingat, jangan bertahu siapa pun tentang pesan ini. Biar nggak ramai di Hotel Junwei. Dragon Emperor cuma kasih kabar ini ke aku doang. Kalau kabarnya bocor, dia akan nyalahin aku. Besok jam 7 malam, bantu aku pesan suite presiden mewah di Hotel Junwei. Han Musue, selama bertahun-tahun kau sudah baik dan menghangatkan hatiku. Aku akan jadi kejutan dan keberuntunganmu. Pergi. Siapa kamu? Jangan panggil aku. Pergi jangan panggil aku. Jangan panggil aku. Cepat masuk. Tonong. Berhenti. Ayo ikutin mobil di depan. Kelluar. Jangan bicara. Jangan banyak bicara. Jalan aja. Cepetan. Tonong. Masak. Oh. Kalian mau apa? Mau apa? Ikat kamu. Kamu nggak sadar apa yang kamu lakukan? Malu jadi cewek klub malam? Aku nggak kenal kalian berdua. Ada salah pahamnya? Katakan, aku jelasin. Oh. Biar mati baru ngerti. Kamu kenal Hu Shao? Hu Shao? Kenal. Ada APA? Orang keluargamu Han melukai Hu Shao dan pakai koneksi buat lengserin Presiden Hu. Keluarga Hu mutusin hancurin keluargamu Han. Pria dipotong-potong sampai masuk rumah sakit. Wanita diikat buat diperkosa. Tonong. Bapak, dengarkan aku. Ini bukan urusanku. Aku mendukung Han Musue. Yang menikahi Hu Shao adalah Ye Haolong, pelayan ITU Ye Haolong. Dia tidak tahu diri. Dia menyinggung Hu Shao. Selama itu terkait dengan keluarga Han Mu, kamu tidak bisa melarikan diri. Ya, ketika Jenderal Hu kami kembali, dia akan mencabut keluarga Hanmu. Kenapa kamu bicara omong kosong? Gadis ini masih sedikit muda. Mari kita nikmati dulu, lalu ambil video keluarga Han. Ayo. Tonong. Siapa sih kamu? Itu dia. Dia adalah pelayan yang memukul Hu Shao. Apa? Dia pelayan ITU. Kami sudah mencari-cari kamu di mana-mana. Kami sedang mencari kamu di mana-mana. Tapi kamu datang padaku. Kamu datang kepada kami. Jika kamu berlutut dan meminta mati sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk mengasihanimu. Jika aku melakukannya, kalian semua akan pakai kursi roda. Kalau kamu berlutut dan minta mati sekarang, aku bisa pertimbangkan untuk kasihan padamu. Kalau kamu biarkan aku melakukannya, kalian semua akan pakai kursi roda di sini. Sial. Kamu terlalu sombong. Lihat aku. Kamu berani sombong di depanku dengan kemampuan selevel ini. Anak muda, kamu tidak tahu kekuatan macam apa yang sudah kamu picu, dan mereka akan membunuhmu. Aku tidak peduli kekuatan apapun dia. Semuanya hanya semut di mataku. Kamu potong kaki dan tanganmu, dan merangkak Kelluar dari sini. Kalau tidak, aku akan hancurkan semua 365 tulang. Dan hancurkan semuanya. Anak muda, biar ku beritahu, saudara bos Hu adalah dewa perang. Dia akan bawa pasukan kembali segera. Aku biarkan kamu bunuh diri. Kamu bersikeras aku yang datang? Byron Lu bunuh diri. Lu yang maksa gue datang? Pergi sana. Dan lu juga. Ini semua salah lu yang gak tahu diri. Lu nainggang Hu Shao. Sekarang keluarga Han juga kena imbas. Ulangi lagi. Gue salah? Beneran? Pelayan rendahan. Berani-beraninya lu mukul gue. Gue gak mau mukul cewek. Lu yang bikin gue bikin pengecualian. Denger ya, gue kenal banyak orang penting. Lu gak bisa nindas gue. Itu hukuman, bukan nindas. Lajapila, lu ngandelin koneksi buat nyari bakupan. Buat lawan gue. Tunggu aja, gue bakal ngajarin lu. Tunggu aja. Jangan sampai lu ketinggalan. Halo, ayah.
Han Musue suka sama pelayan itu. Dia mukul gue. Ayah datang dan cari orang buat ngajarin dia. Hari ini jam 7. Jangan lupa, Kaisar Naga akan pergi ke Hotel Regal Dragon City. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ye Haolong sudah selesai? Kamu pikir aku akan percaya kebohongan kekanak-kanakan seperti itu? Apa aku akan percaya padamu? Kamu harus mencoba dulu, baru tahu benar atau salah. Kamu tidak bisa mengandalkan kesadaran subjektifmu sendiri untuk menilai. Kalau apa yang kukatakan benar, bukankah kamu akan melewatkan kesempatan bertemu Kaisar Naga? Baiklah, aku akan pergi ke Hotel Junwei malam ini. Kalau aku tidak melihat Kaisar Naga, aku akan memblokirmu selamanya. Kamu sudah mau mati, masih saja mau memblokir orang. Kalian sedang apa? Jangan urusi apa yang kami lakukan. Sebentar lagi kamu akan tahu. Tangkap dia. Kalian siapa? Lepaskan aku. Tolong. Sayal, kau cari mati. Ya, lumayan. Kamu terlihat lebih baik daripada di foto. Lepaskan aku. Apa aku belum memperkenalkan diri? Nama keluarga saya Qin dan nama saya Qin Hui. Raja Malam. Raja Klub Malam. Ayahku lebih terkenal. Dikenal sebagai Sang Biao. Utara dan Selatan, salah satu kaisar bawah tanah, Beidan. Aku tidak menyinggungmu. Kamu tidak menyinggungku, tapi aku tidur dengan Han Wanwan. Aku berjanji akan membantunya. Aku akan tidur denganmu juga. Kamarnya sudah siap, ayo pergi. Lepaskan aku bilang. Aku punya pacar. Kamu punya pacar. Bisakah dia saingan sama aku? Dia sangat berkuasa. Hei, saya takut padanya. Hahaha. Dengar apa yang kamu katakan. Hei, saya takut pada pacarmu. Benar. Black Shadow akan sopan padanya. Hahaha, kurasa kamu lebih gila daripada Heisa. Ya, aku sudah tanya-tanya. Pacar kamu cuma pelayan. Heisa takut pada pacarmu. Kalau Heisa dengar ini, akan memotongmu kecil-kecil. Aku tidak bohong padamu. Kalau kamu tidak percaya padaku, biarkan aku telepon dia. Tidak perlu telepon, aku di sini. Tak perlu telepon, aku sudah di sini. Ye Haolong, cepat selamatkan aku. Ini pacarmu yang pelayan itu. Terus kenapa? Ku dengar Heisa takut padamu. Benar. Hahaha, wah, kamu sangat sombong. Aku baru saja mengalahkan si gila. Tapi sekarang kamu punya dua pilihan. Satu, berlutut dan minta ampun. Aku sudah tidur dengan pacarmu. Atau ditusuk sampai masuk rumah sakit oleh anak buahku. Aku pilih untuk menghajar kamu. Kamu berani memukulku? Masih bertanya-tanya? Sekarang percaya? Kamu mencari mati. Kalian berdua sampah masih lihat apa? Bunuh dia untukku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Berlutut, atau aku akan membunuhnya. Aku kasih kamu 3 detik untuk melepaskannya, atau aku akan memukulmu. Tidak ada sisa lagi. 1. Kamu mengancamku, kan? Lepaskan dia. Boss, aku lepaskan. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan mendekat. Kamu tahu siapa ayahku? Ayahku adalah Sang Biao, Raja bawah tanah Beicheng. Ayahmu adalah Qin Dian. Kamu kenal dia. Maka kamu harus tahu akibatnya memukulku. Kan? Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang baik untuk ini, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Kamu berani mengancamku. Jangan kira ayahmu adalah Qin Dian. Hebat. Kamu tahu siapa aku? Jangan pikir ayahmu Qin Dian itu hebat. Itu hebat. Kamu tahu siapa aku? Bukankah kamu cuma pelayan? Siapa lagi yang bisa kamu jadi? Aku adalah iblis. Iblis yang tak boleh kamu lawan. Berani kamu suruh aku panggil ayahku, dan panggil dia ke sini. Baiklah. Tunggu saja. Ayah, cepat, aku dipukul. Datang dan selamatkan aku. APA, siapa yang memukulmu? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia pelayan. Dia terlihat sombong. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Baik, aku akan segera ke sana. Cepat. Tunggu, ayahku akan segera datang. Aku yakin. Percayakah kamu ketika ayahmu melihatku, dia akan berlutut dalam 3 detik. Kamu membual. Cuma omong kosong. Nanti akan kuperlihatkan. Apa itu pisau putih masuk dan pisau merah keluar. Dan pisau merah keluar. Kamu pasti akan melihat. Kenapa mereka mengganggumu? Dia bilang kakakku yang menyuruhnya datang.
Han Wanwan. Ya, Wanita itu. Seharusnya aku menghancurkan wajahnya. Siapa yang berani menyentuh anakku? Siapa yang berani menyentuh anakku? Ayah, akhirnya ayah datang. Serang dia, serang dia. Di mana dia? Di sana. Tuan Long. Qin Dian, kenapa kau menyerangku? Tidak. Aku tidak berani menyerangmu, Tuan Long. Aku bahkan tidak berani meminjam keberanian dari surga. Tuan Long, mengapa kau di sini? Tanya anakmu. Dasar kurang ayah. Apa yang telah kau lakukan? Ayah, apa yang ayah lakukan? Kau adalah penjahat terkenal. Bagaimana mungkin kau takut pada seorang pelayan? Bayangkan. Tuan Long adalah sosok yang kukagumi sepanjang hidupku. Kau bilang dia adalah pelayan. Bagaimana kau menghina Tuan Long? Cepat minta maaf pada Tuan Long. Qin Dian, kau memprovokasiku. Kau pikir permintaan maaf sudah cukup? Tuan Long, apa maksudmu? Anakmu menculik wanitaku dan menikamku. Menurutmu, bagaimana ini harus ditangani? Jika kau tidak bisa menanganinya dengan baik, aku yang akan menanganinya. Berani-beraninya kau ikat wanita Tuan Long. Aku tidak tahu dia adalah Tuan Long. Semua gara-gara Jalang Han Wanwan itu. Dia yang menyuruhku mengikatnya. Katanya pacarnya cuma seorang pelayan. Aku jadi berani melakukannya. Bangsat. Kenapa pukul aku? Katanya kau akan melindungiku. Sekarang aku dalam masalah. Tapi kau tidak bisa melindungiku sekarang. Kenapa pukul aku? Kau benar-benar membuatku kesal. Kenapa tidak kau sujud minta maaf kepada Tuan Long? Potong satu tangan. Aku minta maaf sama dia dan potong tanganku. Aku anak kandungmu sendiri. Kau bantu dia tapi tidak membantuku. Otakmu tidak bisa menyelamatkanmu. Abau, ada, Tuan. Kau laksanakan. Patahkan lengannya. Tuan. Kau tidak punya telinga? Maafkan hamba, Tuan. Ayah, apa kau gila? Kau bantu orang luar untuk menghadapiku? Tuan Long, bisakah kau mengampuni anakku? Aku hanya punya satu anak laki-laki ini. Tuan Long, bisakah kau mengampuni anakku? Aku hanya punya satu anak ini. Kamu ingat apa yang sudah aku peringatkan sebelumnya? Perkataan Tuan Long, selalu kuingat. Apa yang kuperingatkan? Katakan. Di dunia ini, kamu harus ikut aturan. Jangan suka menindas. Kalau tidak, kamu akan celaka. Anakmu jadi begini sekarang. Itu semua karena kamu. Jadi, kejadian hari ini adalah hukumannya yang pantas. Dan juga kesalahanmu sendiri. Ya. Kamu ingat dengan jelas. Ini adalah wanitaku. Baik kamu maupun orang-orangmu nanti. Jangan sentuh rambutnya sedikit pun. Kalau tidak, aku akan buat dia lebih baik mati. Ya. Bawa anakmu yang tidak berguna itu. Pergi sekarang. Terima kasih, Tuan Long. Gimana? Tiba-tiba merasa aku tampan? Kamu ini siapa sih? Kenapa orang penting yang ditakuti semua orang? Sangat takut padamu? Aku sudah bilang yang sebenarnya, hanya saja kamu tidak percaya. Kebenaran apa? Kalau kamu benar-benar lupa, ya sudah lupakan saja. Kamu bilang kamu temannya Sang Naga Kaisar. Katanya kamu temannya Kaisar Naga. Ya. Kalau kamu temannya Kaisar Naga, kenapa kamu kerja sebagai pelayan di KTV? 3 bulan yang lalu. Bisa ramal nasib, Mas? Aku bisa tentukan nasibku sendiri, jadi tidak perlu diramal. Kalau tidak salah, kamu sedang mencari seseorang, dan kamu belum menemukannya. Orang seperti apa yang kucari? Seorang wanita, kan? Itu menarik. Kalau begitu, hitunglah, wanita seperti apa yang kucari, di mana aku bisa menemukannya. Kalau kamu tidak bisa menghitungnya, aku tidak akan bayar. Aku tidak memungut biaya untuk ramalan. Tidak ada uang. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak akan bilang apa yang kuinginkan. Aku akan beritahu setelah menghitungnya. Apapun yang kuminta, haruskah kamu janji padaku untuk bertaruh? Tidak ada hal di dunia ini yang tidak berani kulakukan. Biarkan aku mulai menghitung. Nah, gadis yang kamu cari adalah seseorang yang sudah kamu kenal selama bertahun-tahun. Dia sudah banyak membantumu. Kamu selalu memikirkannya, kan? Di mana aku bisa menemukannya? Hah? Pria ini adalah naga, akan memiliki tempat di tanah naga. Dia hilang di kerumunan. Dia akan muncul dalam keriuhan kerumunan. Gadis ini berada di Longcheng, Kota Naga. Dengarkan aku, kamu tunggu di KTV selama 3 bulan. Pasti kamu akan melihatnya. Kamu bisa menghitung ini. Kamu benar-benar mengira aku anak 3 tahun. Haha, setelah kamu menemukannya, aku akan meminta imbalan darimu. Aku tidak perlu berbohong padamu. Baiklah. Aku akan percaya kamu sekali. Sepaket. APA, kamu bilang seorang peramal menyuruhmu datang ke KTV Longcheng untuk menunggu gadis yang sudah dicari bertahun-tahun. Ya. Kamu benar-benar naif. Kamu malah percaya pada peramal.
dan menunggu di KTV. Peramal itu benar-benar tidak berbohong padaku. Sungguh luar biasa. Bagaimana kamu menunggu orang yang kamu cari? Ya, Siapa itu? itu kamu. Aku. Untuk apa kamu menungguku? Kamu ingat ini apa? Apa ini? 18 tahun lalu, ada seorang anak laki-laki di jalanan, dipukuli oleh seorang anak orang kaya, dan seorang bodyguard. Seorang anak perempuan maju ke depan, menggantikan kekajaman itu, dan menggunakan sapu tangannya untuk membersihkan darah dari tubuhnya. Kemudian, saat anak perempuan itu pergi, tanpa sengaja menghilangkan sapu tangannya, anak laki-laki itu mengambil sapu tangan itu, berpikir bahwa ketika dia besar nanti, dia harus menikahi anak perempuan ini, dan melindunginya seumur hidup. Aku ingat. Yang memukulmu adalah Wang Pangzi. Keluarganya lebih miskin dariku saat itu. Tapi sekarang ayahnya adalah gubernur Longcheng. Apa? Kamu adalah anak laki-laki yang dipukuli itu. Ya. Aku tidak menyangka. Sudah sangat lama sejak kejadian ini. Kamu mengingatnya selama bertahun-tahun. Aku akan membalas dendam, dan membalas kebaikan. Aku selalu mengira kamu hanya membual. Aku tidak menyangka kamu punya kualitas yang baik seperti ini. Jika kita terus menjalin hubungan, kamu akan menemukan lebih banyak kelebihan padaku. Kamu benar-benar teman dari Kaisar Naga. Ya. Lalu kamu bilang Kaisar Naga akan datang ke Longcheng malam ini. Dan menginap di suite Presiden Hotel Junwei. Benar. Sangka. Baiklah. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Kita lihat apakah itu benar. Kamu benar-benar tidak mau menikah denganku, ya? Sebenarnya, saat kamu bicara tentang masa lalu ini, aku cukup tersentuh. Tapi kita memang bukan dari dunia yang sama. Kenapa kita bukan dari dunia yang sama? Tidak ada alasan. Mungkin hatiku sudah ada orang lain. Berarti kamu masih suka Kaisar Naga? Benar. Sudah mendarah daging. Kalau sudah tidak bisa dipaksakan, ya terpaksa aku mengalah. Semoga kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Ayo ketemu di Hotel Junwei. Kalau kamu tahu, pelayan bernama Yi Haolong itu adalah Kaisar Naga. Apa yang akan kamu lakukan? Kaisar Naga benar-benar datang ke kota Naga. Apa dia tinggal di sini? Kalau tidak, Ye Haolong tidak perlu berbohong, kan? Kaisar Naga. Anda benar-benar tinggal di sini. Yang mulia Kaisar Naga. Anda benar-benar tinggal di sini? Saya Pak Anda. Saya adalah penggemar Anda. Saya dengar Anda datang ke Longcheng. Jadi saya datang untuk menemui Anda. Silakan masuk. Bagaimana Anda tahu saya datang ke Longcheng? Dan tahu di mana saya tinggal? Saya dengar dari seorang teman. Dari teman? Siapa dia? Namanya Ye Haolong. Dia bilang dia teman Anda. Apakah Anda punya teman bernama Ye Haolong? Ya Haolong, saya bilang rencana perjalanan saya sangat rahasia. Siapa yang tahu? Dia. Bagaimana mungkin dia benar-benar teman Anda? Dia teman saya selama bertahun-tahun. Dan juga satu-satunya teman yang unik. Anda benar-benar tidak sombong sama sekali. Anda bahkan bisa berteman akrab dengan seorang pelayan. Anda memiliki pikiran dan visi yang luas. Anda juga sangat cantik. Saya sudah melihat banyak wanita cantik dalam hidup saya. Tapi kecantikan seperti Anda sangat langka. Benarkah? Apakah Anda punya pacar? TAPI. Tidak. Anda sangat ingin bertemu saya. Sepertinya Anda benar-benar menyukai saya. Kamu sangat ingin bertemu denganku. Sepertinya kamu sangat menyukaiku. Ya. Maukah kamu menjadi wanitaku? Ini. Kamu perlu tahu, banyak orang yang menyukaiku. Dan sulit bagiku untuk menyukai seseorang. Apa yang kamu ragukan? Aku tiba-tiba merasa bahwa rasa sukaku padamu, Sang Kaisar Naga, hanya kekaguman. Bukan cinta. Dan. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Kamu punya seseorang yang kamu sukai. Saya Pak? Ye Haolong. Yang mulia Kaisar Naga. Temanmu. Kamu menyukai Ye Haolong. Kenapa begitu? Tidak ada alasan. Aku hanya merasa dia baik. Apakah dia lebih baik dariku? Tidak, dia pasti tidak sekuat Anda, Tuan Kaisar Naga. Aku hanya merasa bahwa aku merasa mungkin aku punya lebih banyak takdir atau hubungan dengannya. Sepertinya kamu masih murni dan baik hati seperti dulu. Dragon Emperor. Maksudmu apa? Lihat siapa aku. Yi Haolong, kenapa kamu? Kenapa? Tidak sengaja? Kamu tidak tahu malu. Untuk menipuku, berani-beraninya kamu menyamar sebagai Dragon Emperor. Apa maksudku menyamar? Kamu pikir dengan menyamar sebagai Dragon Emperor,
Kamu bisa mendapatkan aku? Kamu hina. Kamu ngomong apa sih? Aku adalah Dragon Emperor. Kamu masih berpura-pura. Kamu sudah tidak bisa ditolong. Jangan cari aku lagi. Musue, dengarkan aku. Kamu sudah ketahuan. Masih mau bilang apa lagi? Aku benar-benar Dragon Emperor, Ye Haolong. Aku tidak bohong padamu. Lihat, aku masih punya token Dragon Emperor. Ye Haolong, kamu pikir aku anak umur 3 tahun? Kamu pikir ini istana kuno? Dan token. Kamu bilang suka padaku, kenapa tidak percaya padaku? Aku suka kamu. Tapi aku pikir kamu jujur. Aku tidak menyangka kamu akan malah bisa membuat kebohongan besar seperti ini. Kamu masih manusia tidak? Aku tidak menyangka kamu akan. Kamu bahkan bisa membuat kebohongan sebesar itu. Apa kamu masih manusia? Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku adalah yang asli, legenda paling memukau di dunia, pria paling perkasa, Yi Haolong, Sang Kaisar Naga. Kamu masih terobsesi. Kamu tidak ada harapan. Kita putus. Jangan cari aku. Aku adalah Kaisar Naga yang asli. Mengapa dia tidak percaya padaku? Atas nama Kaisar Naga, aku akan mengirim hadiah pertunangan kepada keluarga Han. Aku ingin menikahi putri keluarga Han. Maka kamu akan tahu, apakah aku Kaisar Naga yang asli. Han Muju, keluar ke sini. Ada apa dengan anak kedua? Putramu Han Mushiwa dan pelayan itu berkomplot dan berani memukul putriku. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku tidak akan membiarkannya. APA, Apakah kamu punya hubungan dengan pelayan itu? APA, kamu main-main dengen pelayan itu? Tidak, dia diculik. Ye Haolong yang menyelamatkannya. Dia nggak tahu terima kasih. Malah menyalahkan dia. Mau balas dendam. Kamu keterlaluan. Kamu yang memukuliku bersama Ye Haolong. Berani berkelahi tapi nggak berani mengaku? Hari ini kamu harus kasih penjelasan. Atau aku akan laporkan ke ayah. Dan adakan rap hat keluarga. Usir dia dari keluarga Han. Cepat, serahkan pelayan itu. Aku bicara yang sebenarnya. Kenapa kamu percaya omongannya? Tapi nggak percaya omonganku? Sudah jelas. Wan selalu memikirkan keluarga Han. Saat kami butuh kamu berbuat sesuatu untuk keluarga Han. Kamu bagaimana? Kamu nggak pantas jadi anggota keluarga Han. Kamu disuruh menikah dengan Hu Shao untuk menyelamatkan keluarga Han. Kamu bahkan nggak mau selamatkan kakakmu sendiri. Muka APA lagi yang kamu punya but tinggal di keluarga Han? Pergi dari sini. Han Shanghai, beri pernyataan tentang anakmu sendiri. Ini kesempatan terakhirmu. Cepat serahkan pelayan itu. Serahkan. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau enggak mengakui kamu sebagai anakku. Aku bilang, Ye Haolong benar dalam hal ini. Kalau gitu, kamu pergi. Aku lihat siapa yang berani bayarkan dia pergi. Akan kulihat siapa yang berani melepaskannya. Kau benar-benar berani. Berani-beraninya kau datang ke rumahku setelah memukul putriku. Aku memukul putrimu karena dia pantas menerimanya. Kalau bukan aku yang menyelamatkannya, dia sudah diperkosa oleh 2 preman itu. Maksudmu aku harus berterima kasih? Terima kasih atau tidak, itu tidak penting. Jangan mengganting dalam lepetan. Sudah kukatakan, kau tidak cukup baik untuk putriku. Kenapa kau masih di sini? Pantas atau tidaknya aku untuknya, bukan urusanmu. Mu Shui menyukaimu. Dia menyukaimu. Maukah kau menikah dengannya? Kalau mau, kalian berdua pergi bersama. Aku, Han Changhai, akan menganggapmu sebagai putriku. Miagsiu, pergilah padaku. Tinggalkan keluarga Han. Aku pasti bisa memberimu kebahagiaan. Sudah, diam. Yi Haolong, kau penuh kebohongan. Dan tidak punya batasan. Membuatku mempercayaimu. Kau pikir aku bodoh? Aku tidak berbohong. Apa yang kukatakan itu benar. Kakak Yi Haolong. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Pergilah. Kau pikir membiarkannya pergi sudah cukup? Kau memukul putriku. Kalau hari ini kau tidak memberiku penjelasan, akan kuminta kakek mengusirmu dari keluarga Han. Ya, dia harus diusir dari keluarga Han. Kalian ingin mengusirku dari keluarga Han. Kalian ingin merebut posisiku sebagai CEO, ya? Kau, pengkhianat yang membelot dari keluarganya sendiri. Bagaimana kalau aku cabut posisimu sebagai CEO? Kamu, pengkhianat yang berbalik melawan keluarganya sendiri. Bagaimana kalau aku cabut posisimu sebagai CEO? Kakek, akhirnya kau datang. Lihat dia sibuk membuat pie. Cepat usir dia dari keluarga Han. Jangan khawatir. Kali ini aku yang akan bertindak. Ini untuk keluarga Han, untuk menyingkirkan orang yang tidak sejalan. Sebelum aku datang, aku sudah bersama keluarga Han. Paman-paman dan om-om sudah berdiskusi. Semua sepakat memutuskan untuk mencopot Han Musue. Keputusan untuk mencopot Han Musue sebagai presiden dan mengusirnya dari keluarga. Ayah,
Meskipun Muswe ada salahnya, tapi kita tidak perlu sekejam itu. Bukan kita yang kejam. Tapi dia yang di saat-saat tersulit kita hanya berdiam diri dan menonton. Jadi, posisi presiden harus menjadi milik Wan Wan. Harus Wan Wan? Apa yang sudah dia lakukan untuk perusahaan? Apa yang sudah dia lakukan? Wan Wan, beritahu dia. Apa yang sudah kau lakukan? Aku yang akan memberitahunya. Wang Ya, kau sudah datang. Karena kau sudah tidur denganku, aku pasti datang. Wah, Wang Xiao memang baik padaku. Kau menepati janji. Wang She, kau adalah Wang Xiao, putra gubernur kota naga? Betul, ayahku adalah gubernur Longcheng. Ya, ayah saya adalah gubernur Longcheng. Tuan Muda Wang sudah setuju untuk membantu keluarga Han kami bangkit kembali dan juga menyelamatkan kakak laki-laki saya dari penjara asing. Wang Xiao Songa Berjiwa Kezatria. Terima kasih. Sama-sama, saya melakukan ini. Saya tidur dengan Wan Wan untuk membantunya. Kejua, saya punya dendam dengan keluarga Han Anda yang harus diselesaikan. Ah, Wang Xiao, apa dendam antara Anda dan keluarga kami? Han Musue. Apakah kamu masih ingat kejadian waktu itu? Kamu memukul anak desa waktu itu. Aku mengusirmu. Kamu bilang kalau sudah lebih kuat dari keluarga Han, kamu akan menyelesaikan urusan denganku. Ya, ayah saya sekarang adalah gubernur Longcheng. Keluargamu sedang dalam masalah. Dan kamu jadi anjing terlantar. Hari ini, aku akan menyelesaikan urusan masa lalu. Bilang, apa yang kamu mau? Kalau kamu merasa kuat, bunuh saja aku. Aku tidak akan membunuhmu. Aku mau kamu menemaniku selama 3 hari 3 malam. Aku akan mengusirmu setelah selesai. Wanitaku, siapapun yang menyentuhnya akan mati. Sial, siapa kamu? Wang Xiao, dia adalah orang yang pelayan terbalik Han Musue. Dunia seperti apa ini? Pelayan rendahan. Beraninya kamu seperti aku, putra terhormat gubernur. Dunia ini seperti apa sih? Pelayan rendahan. Berani menantangku, seorang bangsawan, menantangku, anak gubernur. Pelayan rendahan. Kau buka matamu lebar-lebar, lihat dengan jelas, siapa aku ini? Pelayan rendahan. Kan? Memangnya siapa lagi? Pelayan dan satpam. Haha. Anak yang kau pukul dulu itu adalah aku. Oh, beneran? Anak yang kupukul dulu itu adalah kau. Beneran. Darah yang kau tumpahkan saat memukulku, sudah kusap semuanya di sini. Haha, benar-benar kau. Pas sekali, dulu aku belum puas memukulmu. Tapi dihentikan oleh Jalang Han Musue itu. Hari ini, aku akan tebus penyesalanku. Aku akan pukul kau lagi. Ayo kita coba. Kuang Dao. Nah, patahkan tangan dan kakinya untukku. Ya. HMPH. Simet Kessel, berani beraninya kau pamer di hadapanku? Simet Kessel, berani-beraninya kau pamer di depanku? Dasar, kau cari mati? Dia itu pengawal kediaman gubernur. Kau pukilai dia seperti ini. Kau mau memberontak? Pengawal kediaman gubernur, percaya tidak, aku bisa menghancurkanmu dalam hitungan menit, kediaman gubernur. Kurang ajar. Berani beraninya kau begitu memberontak? Aku akan telepon ayahku sekarang. Dan menyuruhnya bawa pasukan untuk menghancurkanmu. Telepon saja sekarang. Aku akan tunggu ayahmu. Baik, kau tunggu. Apa kau bodoh menantang kediaman gubernur? Kau tahu kekuatan macam apa kediaman gubernur itu? Cepat lari. Lari, di bawah langit ini. Semua adalah tanah raja. Dia tidak bisa lari. Bocah, ayahku bilang, dia akan secara pribadi memimpin orang untuk menghancurkanmu. Baik, aku akan menunggunya. Ya Halong, bisakah kau berhenti bersikap semaumu? Kau berani memprovokasi siapa saja. Itu akan membunuhmu. Musue, apa kau peduli padaku? Kala tahukah sebodoh ini? Seharusnya dulu aku tidak membantumu. Lagi pula, percuma saja. Bantuanmu tidak sia-sia. Kebaikan kecilmu dulu itu akan membuatku melindungimu seumur hidup. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Haha, kamu memang sombong banget. Hanya kamu, aku juga bisa membuatnya jadi wanita paling bahagia di dunia. Kamu sebentar lagi mati. Tahu? Mereka yang dulu ingin aku mati, sekarang kuburan kepala rumput takut padaku. Sudah tumbuh sangat tinggi? Baiklah, biarkan kamu membual sebentar. Sebentar lagi kamu tidak akan bisa membual. Wang Xiao, kamu hari ini, kamu harus beri pelajaran pada perempuan-perempuan jalang ini hari ini. Jangan khawatir, kamu akan masuk neraka kalau ganggu aku. Siapa yang menghina kamu?
Ayah, kamu datang. Ada yang meremehkan kediaman gubernurku dan mengganggu anakku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Oh, gubernur, kenapa kamu di sini? Ya, gubernur. Kamu tidak anggap serius kediaman gubernurku, dan kamu bahkan pukul anakku. Memangnya kenapa kalau aku? Kamu berani? Ayo, biarkan dia pukul anakku. ONAK. Pukul aku, sialan. Benar-benar pukul. Kamu cari mati. Ayo, tangkap orang gila ini. Tangkap orang gila ini. Utusan Kaisar Naga sudah tiba. Utusan Kaisar Naga, maksudmu apa? Siapa kepala keluarga Han? Saya kesini untuk menanyakan ada masalah apa. Atas perintah Kaisar Naga, untuk melamar keluarga Han. Ah, Kaisar Naga, secara pribadi melamar keluarga kami. Ya, Kaisar Naga tertarik pada putri keluarga Han, dan memerintahkan saya untuk membawa mas kawin. Daftar hadiahnya adalah sebagai berikut. Uang tunai 100 juta yuan, kalung giok terbaik di dunia, cinta abadi, senilai 50 juta yuan, gaun pengantin pesanan khusus dari desainer Eropa, senilai 30 juta yuan, villa kehormatan edisi terbatas di Longcheng, senilai 300 juta yuan, sebuah jubah giok benang emas Chun Kiu. Silakan terima hadiahnya secara langsung. Ini untukku. Anda putri keluarga Han. Ya, ini satu-satunya putri saya. Benar. Kalau begitu silakan terima daftar hadiahnya. Hahaha. Tunggu. Ada APA Wang Xiao? Memangnya kenapa? Kenapa kau malah tanya aku kenapa? Kau sudah tidur denganku, dan bilang akan jadi wanita aku. Di hadapanku, kau malah terima mas kawin orang lain. Ini bukan salahku. Kaisar Naga menyukaiku. Aku tidak bisa menolak. Lagi pula, kau cuma anak gubernur. Mana bisa dibandingkan dengan Kaisar Naga? Han Wanwan. Kauhilia Kaisar Naga. Mau sama orang sepertimu? Wang, hari-hari baik keramu. Sekarang aku adalah istri Kaisar Naga. Kalau kau menghina aku, suamiku yang akan memberimu pelajaran. Jangan naif. Di masyarakat ini banyak penipu di mana-mana. Kurasa wanita ini Pasti berpura-pura jadi utusan Kaisar Naga. untuk menipu orang. Benar? Kaisar Naga itu siapa? Bahkan kalau dia utusan Kaisar Naga, pasti ditemani banyak orang. Masa tidak ada pengawalnya? Sekarang aku akan periksa dokumenmu. Kamu siapa? Tidak tahu diri. Aku saja, Gubernur Longcheng, tidak kau kenal. Jabatanmu terlalu rendah. Aku tidak menganggapmu. Wajar saja. Jangan banyak omong, tunjukkan dokumenmu. Kalau kau palsu, aku yang akan memberimu pelajaran. Mau lihat? Ya, hari ini, biar kau lihat baik-baik. Kau tahu? Sir Perna Phoenix, API. Kamu tahu? Perna Fire Phoenix. Kamu juga mengenali ini sebagai perintah Fire Phoenix. Kamu sangat berani. Beraninya kamu menyamar sebagai dewa perang Fire Phoenix. Apa? Menyamar. You can bet it too. Kamu bilang kamu adalah utusan Kaisar Naga, tapi kamu tidak bisa menunjukkan tokennya. Aku mengeluarkan perintah Fire Phoenix. Kamu bilang kamu punya banyak token. Kamu hanya menyentuh yang salah. Kamu bukan anggota militer. Kamu tidak tahu. 4 Raja Surga dan 9 Dewa Perang Besar. Semuanya telah bergabung dengan Kaisar Naga. Menyebut dirimu utusan Kaisar Naga. Beraninya kamu. Aku adalah gubernur kota Naga. Bagaimana mungkin aku tidak tahu hal seperti itu? Kurasa kamu sedang menyamar. Aku perlu memanggil Long Aotian dan memintanya datang sendiri. HMPH, kamu pura-pura serius. Beraninya kamu bilang Dewa Naga akan datang sendiri. Kamu tahu status Dewa Naga apa? Dia adalah kepercayaan langsung Kaisar Naga. Kualifikasi apa yang kamu punya untuk memerintah Dewa Perang Naga? Apakah kamu layak? Kamu akan tahu sebentar lagi. Long Aotian, aku sedang di keluarga Han sekarang. Aku akan segera ke sana jika kamu membutuhkanku. Tunggu saja. Dia akan membuktikannya padamu sebentar lagi. HMPH, aku akan menunggu. Kamu tunjukkan dia padaku. Jangan biarkan dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dan kamu memukul anakku tadi. Dan kamu, karena memukul anakku tadi, kita perlu menyelesaikan ini dulu. Bagaimana rencanamu menyelesaikan ini? Bagaimana? Tentu saja,
Ini akan dibalas 100 atau 1000 kali lipat. Ayo tangkap dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Apa yang kamu inginkan? Dia adalah orang yang tidak boleh kamu sakiti. Apa katamu? Dia adalah orang yang tidak bisa kita sakiti. Tentu. Kamu kenal dia? Benar. Akhirnya, kamu mengakuinya. Ternyata bersama pelayan ini. Dan utusan Kaisar Naga. Apakah dia benar-benar berpura-pura? Ceritakan padaku. Apa pendapatmu tentang utusan Kaisar Naga? Akan mengenal seorang pelayan? APA? Dia palsu, Wang Xiao ada di hatiku. Kamu selalu ada di hatiku. Mari berbaikan. Kelluer. Ini semua salahmu karena berpura-pura menjadi utusan. Ini menyebabkan aku dan Wang Xiao bertengkar. Nona Han, jangan khawatir. Aku benar-benar utusan Kaisar Naga. Kamu akan segera dikonfirmasi. Aduh, kamu masih berpura-pura. Kamu akan tahu apakah aku berpura-pura segera. Dewa Perang Naga tiba. Lihat Dewa Naga. Gubernur Wang, kenapa kau di sini? Kembali ke Dewa Naga. Ada orang yang menyamar sebagai utusan Kaisar Naga. Saya bawa orang untuk menangkapnya. Siapa yang menyamar sebagai utusan Kaisar Naga? Dia itu. Dewa Perang Phoenix Api. Long Aotian melihat Dewa Perang Phoenix Api. Dewa Perang Phoenix Api, kenapa kau di sini? Dia benar-benar Dewa Perang Phoenix Api. Omong kosong. Saya sudah melalui hidup dan mati bersama Dewa Phoenix Api. Mana mungkin saya salah mengenalinya? Maafkan saya buta. Saya telah meninggang dua Phoenix API. Bukannya tadi kau mau menangkap saya? Saya tidak berani. Kau benar-benar Dewa Phoenix Api, utusan Kaisar Naga. Ya, Nona Han. Kaisar Naga melamar saya, dan mas kawin yang dia berikan itu asli. Tentu saja, pernikahan Kaisar Naga. Mana mungkin dia bercanda? Hebat, ini ternyata benar. Lihat, Kaisar Naga benar-benar melamar saya. Kau, orang seperti semut. Berani memukul saya? Di masa depan, berani memukul istri Kaisar Naga lagi? Hanya kamu, orang kecil seperti semut, berani memukulku? Di masa depan, berani lagi memukul istri Naga Kaisar? Maafkan saya, Ibu Naga Kaisar. Saya buta. Kamu lihat itu, dasar jalan. Naga Kaisar benar-benar melamarku. Apa gunanya cantik, tapi kamu tetap yang kalah dariku. Aku tidak iri kamu menikahi Naga Kaisar. Kamu bilang tidak iri. Kurasa rasa airmu sudah meluap dari hatimu. Dewa Perang Phoenix Api, tolong berikan saya mas kawin dari Naga Kaisar. Baik. Tunggu sebentar. Tuan Naga Kaisar, mengapa Anda di sini? Saya di sini. Tentu saja ada urusan yang harus diselesaikan. Apa? Dia adalah Naga Kaisar. Long Aotian, selamat datang Naga Kaisar di kota Naga. Maaf atas kelalaian kami, mohon maafkan saya. Tidak perlu terlalu formal di antara kita. Phoenix Api, kedatangan Tuan Naga Kaisar ke kota Naga, mengapa tidak memberitahu saya? Naga Kaisar ada urusan pribadi, tidak nyaman untuk diberitahu. Saya tetap bisa melanggar aturan Tuan Naga Kaisar. Urusan pribadi apa yang dimiliki Naga Kaisar? Perlu bantuan saya? Naga Kaisar ingin melamar putri keluarga Han. Bisakah Anda membantu? Anda adalah Naga Kaisar. Anda melamarku. Anda adalah Kaisar Naga. Anda melamar saya? Kamu tidak pantas. Maksudmu apa? Maksudku, pergi sejauh mungkin dari sini. Aku ingin melamar Nona dari keluarga Han ini. Han Mixu. Apa? Kamu melamar dia? Dia juga anak perempuan keluarga Han. Tidak, dia sudah lama diusir dari keluarga Han oleh kakeknya. Bukankah sudah kusuruh kamu pergi? Aku menyuruhmu pergi dari sini. Kamu, pelayan busuk, berani-beraninya kamu memukulku? Aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga akan memukulmu sampai ke penjara gelap. Apakah Long Aotian mendengarnya? Ya, Kaisar Naga. Seseorang, seret dia keluar untukku. Tolong ampuni nyawaku. Sebenarnya, aku menyimpanmu di hatiku. Maafkan aku, Kaisar Naga. Wan. Tangkap aku. Kaisar Naga, aku buta. Tolong ampuni aku, Tuan Long. Sebagai gubernur, menganiaya, dan melindungi anakmu, kamu masih mau aku mengampunimu? Tidak. Aku salah. Bawa dia pergi. Aku salah. Kaisar Naga, tolong ampuni aku. Ampuni aku, Kaisar Naga. Saya salah. Kaisar Naga. Mohon maafkan saya. Tuan Kaisar Naga, mohon maafkan saya.
Sekarang giliranmu. Kaisar Naga, saya salah. Bukankah dulu kamu bilang pernah memukulku waktu kecil, dan bisa memukulku kalau sudah besar? Saya salah, saya tidak berani. Ayo, pukul aku. Seseorang. Masukin dia ke penjara jalap. Kaisar Naga, saya takut. Tuan Kaisar Naga, saya ketakutan. Musue, sekarang kamu percaya? Aku tidak bohong padamu, kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu adalah Kaisar Naga? Apa yang tidak mungkin tentang itu? Kaisar Naga adalah sosok yang sangat legendaris. Tapi waktu pertama kali ketemu kamu kumasirang pelayan. Aku mendengarkan tukang ramal. Aku menunggumu di KTV. Tapi aku masih merasa seperti mimpi. Ini bukan mimpi. Semuanya benar. Dulu kamu menyelamatkanku dari bahaya. Aku akan melindungimu seumur hidup, dan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Musue, maukah kamu menikah denganku? Musue, maukah kamu menikah denganku? Aku. Kamu apa, bodoh kamu? Tuan Longdi suka sama kamu. Cepat bilang iya. Musue, bilang iya saja. Keluarga Han akan mengandalkanmu di masa depan. Jangan bicara, biarkan dia yang bicara. Tapi dulu aku begitu jahat padamu. Dan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu benar-benar tidak menyalahkanku? Mengapa aku harus menyalahkanmu? Waktu itu kamu membantuku, dan menghangatkanku selama bertahun-tahun. Aku bilang, untukmu. Aku tidak takut ketidakadilan apa pun. Aku tidak takut mengorbankan nyawaku. Baik, aku mau. Benar. Berikan daftar hadiahnya. Ini daftar hadiah yang kusiapkan untukmu. Kamu suka? Tidak perlu diperiksa. Aku suka semua yang kamu berikan padaku. Beraninya kau. Di mana Han Muksue? Kemarila. Beraninya kamu. Di mana Han Muksue? Kemarila. Siapa kamu? Kamu Han Muksue? Ya, ada apa? Ada apa? Keponakanku ingin menikahimu, tapi kamu tidak mau, dan kamu bahkan memukulinya. Siapa keponakanmu? Hu Dongqiang. Dia pantas menerimanya. Apa katamu, percaya atau tidak? Aku akan memberimu pelajaran. Putriku sekarang adalah Nyonya Kaisar Naga. Jangan buat masalah di Ikelu Aga Han kami. Apa kamu gila? Apa status Kaisar Naga? Bagaimana mungkin dia menyukai putrimu? Jika kamu berani bicara sembarangan lagi. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Han Mu. Sombong sekali. Tidak ada hukum? Katakan apa? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh anak buahku menembakmu. Beraninya kamu? Dan cepat suruh anak buahmu. Letakkan senjatamu. Apa kamu mencari mati? Siapa sih kamu? Beraninya kamu bicara padaku dengan nada seperti itu? Beraninya kamu bicara padaku dengan nada seperti itu? Beraninya seorang jenderal biasa begitu sombong? Apakah Kaisar Naga perlu membunuhnya? Hanya seekor semut. Kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Payarkan dia punya diri. Kamu dengar apa yang dikatakan Kaisar Naga? Hahaha. Hai, kamu kecanduan akting. Kamu menyebut dirimu Kaisar Naga. Kamu tahu siapa Kaisar Naga itu? Untuk kejahatanmu barusan, kamu akan dicabik-cabik karena menyamar sebagai aku. Apa yang kamu omongkan? Dia adalah menantu Kaisar Nagaku. Beraninya kamu menghinanya di sini? Kenapa kamu tidak berlutut dan mati? Kamu kecanduan akting. Kamu bermain trik padaku. Bisakah kota naga biasa menampung seorang Kaisar Naga, menantu Kaisar Naga? Kamu masih tidak menunjukkan identitasmu saat dia memukulku untuk melampiaskan amarahku. Hanya seorang jenderal. Sungguh tak berhukum. Aku kasih kamu 3 detik. Minta ampun, potong lenganmu. Kalau tidak, aku akan kirim kamu ke penjara gelap untuk mati. Hahaha, yang lain lagi berlari ke sini untuk berakting untukku. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran hari ini. Kamu tidak tahu berapa banyak mata raja kuda punya. Gunakan senjata untuk patahkan kakinya. Dan buat dia berlutut di sini. Kamu berani menembak? Berani kau menembak? Perintah Kaisar Naga. Luar biasa kau masih mengenali perintah Kaisar Naga ini. Bagaimana mungkin kau Kaisar Naga? Ini pasti palsu? Coba lihat yang ini punyaku. Kau Dewa Perang Phoenix Api. Menurutmu, punyaku juga palsu? Kau bersalah. Ya, pasti palsu. Hahaha. Apa itu keluarga Han? Mereka bangkrut di luar negeri. Anaknya ditangkap dan tak ada yang bisa menyelamatkannya.
Kau Kaisar Naga dan Dewa Perang. Bohong siapa? Ayo, tangkap mereka berdua. Aku akan melapor ke kantor gubernur. Kau benar-benar buta. Berani-beraninya kau menyentuh Kaisar Naga? Kau tidak mau kepala lagi? Tembak aku. Berani menyerang jenderal? Kau akan dihukum mati. Lapor kepada Kaisar Naga. Aku sudah mengirim tahanan ke penjara gelap. Dragon Overlord, Dewa Perang. Hudekuan, ada apa? Lapor kepada Dewa Naga. Ada orang yang menyamar sebagai Kaisar Naga, bersama Dewa Perang Fire Phoenix. Omong kosong. Ini Kaisar Naga yang asli. Tadi kamu tidak lihat aku berteriak? Benar. Tuan Kaisar Naga, maafkan saya. Tolong ampuni saya, Tuan Long. Saya tidak tahu Tuan begitu biasa saya. Datang ke tempat kecil seperti ini. Maafkan saya. Kalau saya bukan Kaisar Naga, bisa saja kamu tangkap saya kapan saja, lalu tembak saya. Menurutmu hukum itu apa? Kaisar Naga, tolong ampuni saya. Tolong selamatkan nyawa saya. Ampuni nyawa anjing saya, Tuan. Mengampuni orang jahat adalah kejahatan terbesar. Ayo tangkap dia, dan kirim dia ke penjara gelap. Saya tidak mau ke penjara gelap. Berdiri. Saya tidak mau ke penjara gelap. Saya tidak pergi ke penjara gelap. Tuan, tolong maafkan saya. Sekarang kamu tahu takut. Hah? Pantas saja. Kalian semua pergi. Saya dan calon istri saya akan membahas pernikahan kami. Bagaimana bisa bicara soal pernikahan tanpa saya? Gimana bisa bahas pernikahan tanpa aku? Oh, Pak, ternyata Bapak. Iya, aku. Ayo duduk. Gimana? Ramalanku akurat kan? Iya, terima kasih, Pak. Sekarang giliranku minta sesuatu. Silakan minta apa saja. Nanti kalau sudah punya anak, jadikan aku sebagai ayah baptisnya, lalu aku akan bawa dia pergi. APA. Bawa anakku pergi? Masa begitu? Ini kan syarat yang sudah Bapak setujui. Bapak kan Kaisar Naga yang terhormat. Masa mau ingkar janji? Gimana menurutmu, sayang? Jangan khawatir. Walaupun anak itu jadi anak baptisku, aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Aku akan membawanya pergi. Menurutku, anak punya takdirnya sendiri, dan aku ingin melatihnya dengan baik. Bapak di sini mau melatihnya? Bapak lebih kuat daripadaku? Memang Bapak kuat, tapi Bapak cuma manusia. Aku sudah setingkat dewa. Mana bisa dibandingkan? Alam dewa. Kurasa Bapak cuma ngomong kosong dan sombong lagi. Kalau tidak percaya, 3 detik lagi, Bapak akan dapat telepon dari Istana Kekaisaran, dan Bapak akan percaya kalau aku berkata jujur. Kalau benar, coba saja. Hello, APA. Oke, aku segera kembali. Sayang, Istana Kekaisaran telepon. Katanya ada sejuta penjajah asing. Aku harus segera kembali. Hetai. Nanti aku pulang, musuh sudah kuhancurkan, langsung kita nikah. Ayah.